Selama 2 hari berikutnya, Zhu Yong sibuk memperbaiki pola formasi dan menyempurnakan yang baru. Setelah peleburan selesai, pedang hasil cetakan ulang itu dikembalikan ke tingkat suci. Zhu Yong memegang pedang terbang yang telah ditempa ulang di tangannya dan berkata sambil mendesah, beri nama untuknya. Akhirnya aku memiliki karya tingkat Sein, meskipun itu adalah karya yang telah ditempa ulang. Ye Xuan berpikir sejenak dan memutuskan kalau begitu, sebut saja pedang Kunpeng. Dikenal juga sebagai pembasmi ibel surgawi. Pedang ini ditempa ulang dari tombak tingkat suci klan setan langit, dan mencatat perang kuno antara ras manusia dan klan setan langit. Ye Xuan berharap pedang ini dapat mewarisi kehendak Kaisar Binatang Kunpeng, melawan dan membasmi ibel surgawi sepanjang hidupnya, dan kekuatan Kaisar Binatang yang tersisa akan menggemparkan dunia selama ribuan tahun. Pedang Kunpeng, ini nama yang bagus. Pedang yang dibentuk ulang dengan tombak klan setan langit disebut pembasmi setan langit, yang memiliki arti yang bagus. Ayo, ambil pedangnya, kata Zhu Yong sambil menyerahkan pedang itu kepada Ye Xuan dengan kedua tangannya. Ye Xuan mengambil pedang itu dan melihatnya dengan saksama. Saya ikut serta dalam penempaan ulang pedang ini, dan ketika memegangnya di tangan saya merasakan sesuatu yang berbeda. Apakah kamu ingin mencoba pedang itu? Lihat seberapa kuatnya pedang itu. Zhu Yong menyarankan. Bagus. Ye Xuan berjalan keluar dari ruang pemurnian sambil memegang pedang, berlatih teknik pedang surgawi dan menunjuk ke arah langit. Dentang, pedang Kunpeng mengeluarkan suara yang menembus langit, membumbung tinggi ke angkasa, dan dalam sekejap mata menembus awan dan berubah menjadi titik cahaya bersinar seperti bintang. Pedang Kunpeng menari-nari di udara dan kemudian jatuh kembali ke halaman. Ye Xuan menangkap pedang Kunpeng dan berkata, kecepatannya setidaknya 3 kali lebih cepat dari pedang burung naga, dan kekuatannya juga lebih kuat, terutama kecepatan linearnya. Kurasa tidak ada senjata lain dengan tingkat yang sama yang lebih cepat darinya. Bagus sekali. Akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan satu set sarung pedang. Zhu Yong sangat senang. Ye Xuan mengeluarkan pedang burung pipit naga dan menyerahkannya. Pedang burung pipit naga mungkin perlu diperbaiki. Zhu Yong mengambil pedang burung pipit naga, mengamatinya dari atas ke bawah selama beberapa saat, lalu bertanya dengan bingung mengapa ada yang retak. Itu menghancurkan perisai dan menyebabkan hentakan, jawab Ye Xuan. Dalam pertarungan dengan Yin Wudao beberapa hari yang lalu, dia menghancurkan perisai bersisik perak dengan satu pedang, tetapi pedang itu terlalu kuat. Meskipun menghancurkan perisai bersisik perak, pedang burung pipit naga juga memiliki kualitas yang lebih rendah dan retakan muncul di badan pedang karena hentakannya. Tidak masalah. Setelah diperbaiki, semuanya akan baik-baik saja. Zhu Yong berkata, lalu kembali ke ruang pemurnian untuk mulai memperbaiki pedang burung pipit naga. Setelah Zhu Yong memasuki ruang penyulingan senjata, Guo Zitian menarik Ye Xuan dan berbisik, beberapa hari terakhir ini, aku memperhatikan selalu ada seseorang di luar halaman yang menyelinap dan mengawasi kita. Ye Xuan telah menemukan bahwa orang-orang ini dikirim oleh keluarga Yin. Bagaimana mungkin keluarga Yin bisa membiarkannya begitu saja setelah menderita kerugian besar di arena Dewa Perang? Itulah sebabnya mereka mengirim orang untuk mengawasi mereka dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Mereka di sini untuk mengawasiku, jangan khawatir. Patua Zhu sekarang adalah pemurni senjata yang paling dicari di kota Tianxiao. Keluarga Yin tidak berani mengambil tindakan di sini, kata Ye Xuan. Apakah kamu ingin meminta bantuan sekte? Kami memiliki murid dari sekte Tianjian yang melakukan berbagai hal di kota Tianxiao. Jika keluarga Yin berani mengambil tindakan, kami akan mengumpulkan murid-murid lainnya dan melawan mereka. Usul Guo Zitian. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan ini. Demi alasan keamanan, kamu dapat meminta beberapa saudara lagi untuk datang ke sini. Mari kita gunakan Zhu Mansion sebagai markas bagi para murid kita di kota Tianxiao. Dengan para murid dari sekte Tianjian yang berkeliaran di sini, aku ingin melihat apakah keluarga Yin memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Ide bagus, kata Guo Zitian dan berlari untuk menghubungi rekan-rekan muridnya di sekte tersebut. Keluarga Yin mengalami kekalahan besar di arena Dewa Perang. Yin Wudao dan Yin Qianfan dikalahkan, dan tombak tingkat suci mereka hilang, yang membuat para tetua keluarga Yin sangat marah. Mereka mengirim orang untuk mengawasi Ye Xuan dan bahkan membuat keputusan untuk melancarkan serangan diam-diam ke Zhu Mansion di malam hari. Namun, ketika mereka siap untuk mengambil tindakan, tiba-tiba, semakin banyak pengikut sekte Tianjian yang keluar masuk rumah Zhu. Sekte Tianjian memiliki puluhan ribu pengikut, dan mereka membutuhkan banyak pelatihan dan sumber daya kehidupan, yang sebagian besar perlu dibeli di kota Tianxiao. Oleh karena itu, ada pengikut sekte Tianjian yang berkeliaran di kota Tianxiao setiap hari. Awalnya, para pengikut sekte Tianjian mengurus kehidupan dan transportasi mereka sendiri,
Tetapi Guo Zitian memasang tanda-tanda komunikasi di kota dan memanggil semua pengikut Sekte Tianjian yang datang ke kota Tianxiao untuk berbisnis ke Zhu Mansion. Rumah Zhu menjadi tempat peristirahatan bagi para pengikut Sekte Tianjian. Sekte Tianjian adalah salah satu dari 3 sekte utama di Pegunungan Abadi. Meskipun aturan sekte tersebut tidak mengizinkan para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam pertarungan duniawi, itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan melawan jika diserang. Setelah keluarga Yin mengetahui begitu banyak pengikut Sekte Tianjian masuk dan keluar, mereka segera membatalkan rencana serangan diam-diam dan tidak berani mengambil tindakan lagi. Ye Xuan dan Guo Zitian minum dan mengobrol dengan sesama murid sekte di halaman setiap hari, dan mereka sangat bahagia. Sejak Zhu Yong menjadi ahli penyuling senjata, dia telah memperluas rumahnya beberapa kali, tetapi hanya ada beberapa pelayan di rumah itu, jadi biasanya rumah itu cukup sepi. Dia sangat senang melihat begitu banyak anak muda yang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa hari, Ye Xuan mendapati bahwa keluarga Yin tidak berani mengambil tindakan, dan sedikit kecewa. Awalnya dia ingin bertempur hebat dengan keluarga Yin, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan mundur. Meskipun mereka tidak berani mengambil tindakan, keluarga Yin tetap mengirim orang untuk mengawasi rumah Zhu. Ye Xuan tidak tertarik membuang-buang waktu dengan keluarga Yin seperti ini. Jadi setelah hari ketiga, dia meninggalkan Zhu Mansion dan bersiap untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya. Tenggara kota Tianxiao, Danau Yunmeng. Ketika Ye Xuan menginjak lumpur dan pasir di tepi danau, beberapa aura kuat segera muncul di sekelilingnya dan mengelilinginya. Aku tidak menyangka kau berani keluar. Sebuah suara datang dari belakang. Ye Xuan menoleh dan melihat Yin Wudao duduk di kursi roda. Di sebelahnya ada pria parubaya lain, yaitu Xuan Ming, yang pernah ditemuinya. Jika aku tidak keluar, apakah kamu berani mengambil tindakan? Ye Xuan bertanya sambil mencibir. Tatapan mata Yin Wudao sangat dingin. Lengannya yang terputus telah disambungkan kembali, jadi itu bukan masalah besar. Namun, dantiannya telah hancur dan kultivasinya telah hancur. Inilah alasan kemarahannya. Dia menatap Ye Xuan dengan ganas, menggertakkan giginya dan berkata, kamu berani menghancurkan dantianku. Hari ini, kamu harus mati. Hanya berdasarkan orang bernama Xuan Ming ini. Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan melirik Xuan Ming di samping Yin Wudao. Tatapan mata Xuan Ming berubah dingin, dan dia berteriak dengan dingin beraninya seekor semut sepertimu meremehkanku. Seberapa jauh seorang pendekar dapat melangkah di jalan seni bela diri dapat dilihat dari apakah ia memiliki sikap sebagai orang kuat. Dan kau, apa lagi yang dapat kau lakukan di Rerun Dewa Ibel Surgawi selain berlari untuk menyelamatkan diri dan bertarung demi harta rampasan? Aku tidak perlu meremehkan perilakumu yang seperti tikus, karena kau memang kecil sejak awal. Ye Xuan berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kau, Xuan Ming menyipitkan matanya dan berteriak dingin, kau sangat sombong, aku akan membasmimu hari ini. Secara bertahap, para prajurit dari keluarga Yin dengan kultivasi yang kuat muncul dan mengepung Ye Xuan. Yin Wudao terbatuk dan berteriak, serahkan tombakmu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, aku akan memastikan kau menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tombak itu sudah tidak ada lagi. Sekarang aku hanya memiliki pedang kunpeng di tanganku. Apakah kau ingin mencoba ketajaman pedang ini? Tanya Ye Xuan sambil tersenyum. Yin Wudao mengerutkan kening dan meraung, kau benar-benar mengubah harta karun tingkat Sein menjadi pedang. Tahukah kau berapa banyak penurunan nilainya? Dasar orang menyebalkan, beraninya kau menghancurkan harta karun keluarga Yinku. Secara umum, membuat ulang harta karun pasti akan mengurangi nilainya. Menguranginya 1 atau 2 tingkat dianggap jumlah yang kecil, dan beberapa bahkan mungkin dikurangi dengan tingkat yang besar. Jika sebuah harta karun jatuh dari tingkat suci ke tingkat spiritual, tak ada bedanya dengan dibuang begitu saja, maka Yin Wudao pun geram. Kamu bisa menggunakan darah untuk mengidentifikasi kualitas pedang ini. Ye Xuan mengangkat pedang dan mengarahkannya ke Yin Wudao. Wajah Yin Wudao muram, dan dia berkata dengan penuh kebencian Xuan Ming, basmi dia. Xuan Ming berdiri tegak, tatapan matanya tajam bagai pisau, esensi sejatinya mengalir, dan aura kuat tingkat ke-6 dari alam bela diri spiritual menyebar. Kalau begitu, biarkan aku melihat bagaimana kamu menggunakan darah untuk mengidentifikasi mutu pedang ini. Katak emas Han Yuan, tunjukkan dirimu. Dia meraung, menunjukkan jiwa bela dirinya, dan lingkaran Qi Hunyuan meledak dari tubuhnya. Kemudian, dia membalikkan telapak tangannya, dan bola energi sejati berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi gelombang Hunyuan. Telapak tangan Dewa Hunyuan, satu telapak tangan dapat memutuskan segalanya. Xuan Ming berteriak dengan suara yang dalam dan menyerbu ke depan dengan ganas, menamparkan ke depan dengan telapak tangan Hunyuan. Kekuatan Hunyuan di telapak tangannya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ye Xuan segera menggunakan keterampilan pedangnya untuk bertarung dengannya. Setelah 3 gerakan,
Xuan Ming mencibir, kau hanyalah seekor semut di tingkat pertama alam bela diri spiritual. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Matilah. Telapak tangan Dewa Hunyuan pindahkan ribuan gunung. Kekuatan telapak tangan Hunyuan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, menciptakan gelombang kejut dari udara tipis dan meledak ke depan dengan ganas. Ye Xuan melompat mundur ke udara, menebas ke bawah dengan pedang kunpeng, dan energi pedang menerobos udara, menuju ke arah kekuatan telapak tangan Hunyuan. Titik titik titik, titik titik titik. Wah, energi pedang dan kekuatan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan gelombang udara yang dahsyat dan meledakkan lubang besar di tanah. Dengan selisih 5 alam, Xuan Ming langsung unggul begitu dia bergerak. Serangannya ganas dan dia menjadi semakin kuat seiring pertarungan berlangsung. Kekuatan telapak tangan itu meledak, mengguncang langit dan bumi dengan bunyi bang bang bang. Ye Xuan ditekan oleh telapak tangan ilahi Hunyuan dan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi selama pertempuran, darah binatang kekaisaran di tubuhnya berangsur-angsur mendidih. Telapak tangan energi Hunyuan lainnya meledak, memancarkan gelombang udara yang dahsyat. Xuan Ming melesat keluar dari gelombang udara dan menamparkan telapak tangan ilahi Hunyuan lainnya, sambil berteriak dengan arogan, bukankah kau mengatakan bahwa kau harus menggunakan darah untuk mengidentifikasi tingkatan pedang ini? Bahkan jika kau memiliki harta karun tingkat suci, lalu kenapa? Di hadapan jiwa bela diri tingkat bumi milikku, kata emas Hunyuan, kalian semua hanyalah semut. Ye Xuan menangkis dengan pedangnya, dan kekuatan telapak tangan Hunyuan meledak di pedang itu. Wah, Ye Xuan terdorong mundur oleh kekuatan telapak tangan itu. Xuan Ming tertawa dengan angkuh dan berkata, beraninya kau membandingkanku dengan seekor tikus ketika kau begitu lemah. Bisakah kau mengkritik sikapku sebagai orang kuat? Kau semut dari tingkat pertama alam bela diri spiritual, kalahkan aku. Telapak tangan ilahi purba membagi wilayah. Darah binatang kaisar itu benar-benar mendidih. Ye Xuan mengarahkan pedangnya ke Xuan Ming, dan sebuah konsepsi artistik bagaikan pedang pun menyebar. Mengapa aku harus mengkritik kemurahan hatimu? Aku akan memberitahumu jawabannya dengan pedang ini. Dalam sekejap, esensi sejati, kesadaran ilahi, energi pedang, darah binatang kekaisaran, dan harta tingkat suci, 5 tingkat kekuatan tempur diaktifkan sepenuhnya, dan aura yang kuat menyelimuti seluruh area, yang sangat kuat. Minum, Ye Xuan berteriak dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan secepat guntur. Pedang guntur Zenyu. Cahaya pedang yang terang itu muncul bagaikan naga guntur, membelah kehampaan, dan naga itu meraung di tengah hutan belantara. Pupil mata Xuan Ming tiba-tiba mengecil, dan dia segera menggunakan telapak tangan Hunyuan yang terkuat untuk menamparkan cahaya pedang itu. Ledakan. Wah, cahaya pedang yang menggelegar itu memotong semua rintangan, menghancurkan kekuatan telapak tangan Hunyuan, membelah bumi, dan meretakkan gunung-gunung. Xuan Ming terkena hantaman pedang secara langsung, dan dia berteriak, dan separuh tubuhnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Ye Xuan mencengkeram jiwa bela diri katak emas Hunyuan di udara dengan tangan kirinya, lalu menghancurkannya dan mengubahnya menjadi esensi jiwa bela diri dan menyerapnya ke dalam dantiannya, memperkuat jiwa bela diri elang guntur badai. Yin Wudao melihat kekuatan pedang itu lagi dan pupil matanya menyusut tajam. Dia menemukan bahwa jurus pedang ini lebih kuat daripada jurus yang 7 hari lalu, dan Xuan Ming langsung terbasmi oleh satu pedang. Seorang pendekar di tingkat ke-6 alam bela diri spiritual dibasmi oleh bocah lelaki yang naik 5 tingkat. Ketakutan bocah lelaki ini memberinya pemahaman yang lebih dalam. Yin Wudao berteriak cepat-cepat. Basmi dia saat dia kehabisan energi setelah menggunakan pedang ini. Cepat! Para prajurit keluarga Yin menerima perintah, menghunus senjata mereka dan bergegas menuju Ye Xuan. Siapa yang bilang aku lemah? Ye Xuan menyeringai, melepaskan pedang kunpeng di tangannya, membuat gerakan pedang dan mengayunkannya, dan teknik pedang surgawi digunakan. Pedang kunpeng mengeluarkan suara keras dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Desir, pedang kunpeng terbang melingkar, memotong lingkaran kabut darah. Para prajurit keluarga Yin yang menyerbu ke depan mengeluarkan darah muncrat dari tenggorokan mereka dan jatuh ke tanah satu demi satu. Ye Xuan mengambil pedang kunpeng, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menaruh pedang itu di leher Yin Wudao. Pedang terbang tingkat suci, tidak lebih rendah dari yang sebelumnya. Apakah kamu puas dengan hasil peleburan ulang ini? Mata Yin Wudao membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bagi saya, tidak ada yang mustahil. Ekspresi Yin Wudao berubah beberapa kali, dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, seseorang, kemari. Dentang, dentang, dentang. Puluhan master keluarga Yin tiba, membawa 10 pembasmi naga emas dari paviliun pembasmi darah. Mereka bergegas ke sisi Yin Wudao dan membentuk kipas untuk menghadapi Ye Xuan. Yin Wudao menahan amarahnya dan berkata dengan gigi terkatup, jangan berpuas diri. Bahkan jika kau dapat membasmi Xuan Ming, keluarga Yinku bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seekor semut sepertimu.
Jangan memaksa keluarga Yinku untuk membangunkan leluhur, atau aku akan membasmimu tanpa peduli di dunia ini. Tepat pada saat ini, terdengar suara riang dari kejauhan. Siapa yang bilang kita akan membasmi semua orang di Sekte Pedang Surgawi kita? Dukung aku. Begitu dia selesai berbicara, Guo Zitian datang bersama sekelompok pengikut Sekte Tianjian. Ke-18 orang itu berpakaian rapi dalam jubah bela diri Sekte Tianjian, dan begitu mereka menonjol, aura mereka luar biasa. Ketika Yin Wudao melihat murid-murid Sekte Tianjian muncul berkelompok, tatapan matanya menjadi semakin muram. Kedua belah pihak saling berhadapan, dengan pedang terhunus. Penatua Agung Yin, jangan takut. Mulailah bertarung sekarang juga. Ye Xuan tertawa 3 kali, ingin melihat apakah keluarga Yin benar-benar berani mengambil tindakan. Ekspresi Yin Wudao terus berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku tidak percaya bahwa Sekte Tianjian akan berperang dengan keluarga Yinku hanya untuk murid sepertimu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar perlahan dari kejauhan. Tidak, jika dia adalah murid sekte luar biasa dari Sekte Tianjian, Sekte Tianjian akan membuat penilaian yang adil setelah mengetahui keseluruhan ceritanya. Namun, jenius sekte dalam dari Sekte Tianjian tidak dapat diganggu oleh keluarga seni bela diri. Fu Danshan berjalan keluar dari balik kerumunan dan mengangguk ke Ye Xuan untuk memberi salam. Setelah Ye Xuan dipromosikan ke Sekte Dalam, Fu Danshan telah menjadi pejabat tamu Sekte Dalam, mengelola ruang alkimia untuk Ye Xuan. Fu Danshan telah menjabat sebagai sesepuh Sekte Luar selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan beberapa sikap Sekte besar. Dia menatap Yin Wudao dan berkata dengan suara yang dalam, jika keluarga Yin tidak puas, Anda dapat membangunkan leluhur. Hanya saja keluarga seni bela diri Anda menggunakan teknik rahasia untuk menyegel meridian dan mengunci kehidupan Anda. Ini bertentangan dengan keinginan surga. Jika Anda benar-benar menyelidiki, jangan salahkan saya, Sekte Tianjian, karena menyingkirkan rintangan jahat. Wajah Yin Wudao langsung berubah sangat jelek. Meskipun keluarga Yin adalah salah satu dari 10 keluarga seni bela diri teratas di kota Tianxiao, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak sekuat Sekte Tianjian. Yin Wudao tahu bahwa Ye Xuan berasal dari Sekte Tianjian, tetapi dia masih berani menyerang dan membasminya karena Sekte Tianjian memiliki puluhan ribu pengikut, dan mustahil untuk mengetahui dengan jelas keberadaan setiap murid di luar. Selama pembasmian itu berhasil dan semua jejak terhapus, pada dasarnya tidak akan ada pertanggungjawaban dari Sekte Tianjian. Namun, sekarang banyak sekali pengikut Sekte Tianjian yang datang, bahkan para tetua pun ikut maju. Apa yang tidak diduga Yin Wudao adalah bahwa Ye Xuan ternyata adalah murid dalam Sekte Tianjian, yang benar-benar mengubah situasi. Dia melirik dengan muram ke arah para pembasmi paviliun pembasmi darah di belakangnya, berharap ke-10 pembasmi bermerek naga emas ini akan mengambil tindakan. Fu Danshan juga melirik ke-10 pembasmi dari paviliun pembasmi darah dan mendengus dingin, paviliun pembasmi darah, jika kamu berani menjadi musuh Sekte Pedang Surgawiku, cobalah saja. 10 pembasmi naga emas dari paviliun pembasmi darah mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menghilang dalam sekejap mata. Yin Wudao tampak pucat pasi, tahu bahwa kali ini dia benar-benar telah menabrak tembok. Jika dia tidak mengakui kekalahan, dia harus mati. Yin Wudao tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan memiliki identitas yang begitu kuat. Kali ini, keluarga Yin menabrak tembok, mengalami kerusakan parah, dan hampir keluar dari 10 keluarga seni bela diri teratas di kota Tianxiao. Keluarga Yin mundur, dan Ye Xuan meraih cincin penyimpanan Xuan Ming dari udara. Setelah kembali ke rumah Su, Fu Danshan mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Katanya, ini dibawa kembali oleh seorang murid luar yang pergi ke kota Liuyun untuk bekerja. Ye Xuan mengambilnya dan melihatnya. Ada tulisan tangan Xiang Ling di amplop itu. Huruf-hurufnya ditulis dalam bentuk bulat. Dia mengajarinya sendiri, jadi dia bisa mengenalinya sekilas. Aku membawa surat itu kembali ke kamarku dan membukanya untuk membacanya perlahan. Surat itu penuh dengan kekhawatiran dan sedikit amarah, menyalahkanku karena tidak pulang ke rumah begitu lama. Ye Xuan sebenarnya berpikir untuk kembali ke kota Liuyun, tetapi ada beberapa hal yang harus dia selesaikan sebelum dia bisa kembali. Sekte Piao Miao, saatnya menepati janji. Salah satu alasan mengapa saya meninggalkan kota Liuyun dan memasuki Sekte Tianjian untuk berlatih adalah untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menahan semua penghinaan dari wanita itu. Oleh karena itu, Ye Xuan berharap dapat menyelesaikan perseteruannya dengan Ling Fei Shuang dan kembali ke rumah tanpa beban apapun. Ketika aku memikirkan hal itu, beberapa kenangan tanpa sadar muncul dalam pikiranku. Waktu berlalu begitu cepat, lebih dari 2 tahun telah berlalu tanpa saya sadari. Ye Xuan menatap keluar jendela, tatapannya seolah menjangkau ribuan mil saat ia melihat tanaman dan pepohonan di kota Liuyun. Setelah membaca surat itu, Ye Xuan menenggelamkan pikirannya ke dalam dantiannya untuk memeriksa jiwa bela dirinya.
Tingkat roh bela diri elang badai guntur telah mencapai tingkat ke-9 tingkat manusia, tetapi belum mampu menembus batas roh bela diri tingkat manusia dan naik ke roh bela diri tingkat bumi. Ini aneh. Dia sebelumnya telah membasmi Xuanming dan melahap roh bela dirinya, katak emas Hunyuan. Katak emas Hunyuan itu jelas merupakan roh bela diri tingkat bumi. Secara logika, seharusnya dapat meningkatkan roh bela diri elang petir badai ke tingkat bumi jika digunakan untuk meningkatkannya, tetapi ternyata tidak demikian. Semangat bela diri Storm Thunder Eagle masih pada level manusia dan belum menembus batas level manusia. Itu agak aneh, karena ini kali pertama dia memperoleh roh bela diri tingkat bumi, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya, jadi dia langsung memurnikannya. Jika jiwa bela diri tingkat manusia tidak dapat menembus batas tingkat manusia dan maju ke tingkat bumi, maka jiwa bela diri tingkat bumi harus ditinggalkan. Akan tetapi, setelah mengolah jiwa bela diri Storm Thunder Eagle sekian lama, Ye Xuan tiba-tiba merasa agak enggan melepaskannya. Terlebih lagi, ada hubungan yang halus antara Storm Thunder Eagle Martial Soul dan Thunderball. Ye Xuan masih berharap untuk mempertahankan Storm Thunder Eagle Martial Soul. Setelah mengamati dengan saksama Storm Thunder Eagle Martial Spirit selama beberapa saat, Ye Xuan menemukan hal aneh lainnya. Potensi pertumbuhan Storm Thunder Eagle Martial Soul telah berubah. Awalnya, ada 3 titik cahaya di bawah pola cahaya Martial Soul, yang mewakili potensi pertumbuhan. Sekarang ada 4 titik cahaya, artinya potensi pertumbuhan meningkat dari 3 bintang menjadi 4 bintang. Mungkinkah melahap roh bela diri tingkat bumi gagal meningkatkan Storm Thunder Eagle ke tingkat bumi, tetapi meningkatkan potensi pertumbuhannya sebesar 1 bintang? Karena saya baru menelan 1 roh bela diri tingkat bumi, saya tidak bisa memastikannya tanpa perbandingan. Saya hanya bisa menunggu sampai saat berikutnya saya menelan roh bela diri tingkat bumi untuk melakukan percobaan lain. Setelah memeriksa jiwa bela diri, Ye Xuan mengeluarkan cincin penyimpanan Xuanming untuk diperiksa. Cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan tingkat lanjut, dan ada pembatasan sederhana untuk mencegah orang lain membuka cincin penyimpanan tersebut. Ye Xuan mengeluarkan kitab susunan dan membuka bagian tentang melanggar larangan membaca. Di dunia ini, selama ada batasan, pasti ada cara untuk mendobraknya. Itu semua tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendobraknya. Book of Arise memperkenalkan lebih dari 10 metode untuk melanggar larangan tersebut. Ye Xuan memeriksa semua metode pemecahan kode ini, dan akhirnya menemukan metode yang lebih cocok untuknya, yaitu mengandalkan pikiran ilahi yang kuat untuk secara paksa menerobos batasan tersebut. Metode ini mempunyai pengaruh yang kecil terhadap formasi restriksi berskala besar, tetapi lebih efektif terhadap restriksi pada cincin penyimpanan. Jika seseorang merupakan orang kuat dengan tingkat kultivasi tinggi, ia dapat mematahkan batasan penyimpanan milik orang lain hanya dengan pikirannya. Ye Xuan mengikuti metode dalam kitab Arai dan mulai mencoba untuk mendobrak batasan cincin penyimpanan. Upaya pertama tidak berhasil, jadi Ye Xuan mengeluarkan batu roh lagi dan membuat lingkaran sihir tambahan sesuai dengan gambar dalam kitab susunan. Akhirnya, ia menggunakan akal ilahinya untuk secara paksa menerobos batasan dan membuka cincin penyimpanan. Xuanming adalah seorang seniman bela diri di alam bela diri spiritual tingkat 6, dan dia memiliki banyak harta di cincin penyimpanannya. Ada 5 harta karun tingkat spiritual, namun harta karun tingkat tertinggi hanyalah harta karun tingkat spiritual tingkat atas. Ye Xuan sekarang memiliki pedang kunpeng, pedang terbang tingkat suci, jadi dia tidak tertarik dengan harta karun ini. Selain itu, ada beberapa ramuan ajaib dan harta karun alam di dalam cincin penyimpanan, yang dapat digunakan untuk memurnikan pil yang bagus, yang cukup berguna. Akhirnya, buku rahasia seni bela diri Hunyuan Divine Palm ditemukan di cincin penyimpanan. Ini seharusnya seni bela diri yang dipraktikkan Xuanming. Seperangkat seni bela diri ini sebenarnya sangat bagus. Xuanming telah berlatih seperangkat telapak tangan Dewa Hunyuan ini, dan kekuatannya memang luar biasa. Ye Xuan mengeluarkan telapak tangan Dewa Hunyuan dan membukanya dengan santai. Ada beberapa teknik telapak tangan yang kuat di dalamnya. Sambil menonton, Guo Zitian tiba-tiba berlari masuk dan berteriak dengan cemas, "Oh tidak! Oh tidak, Lei Qiu telah ditangkap." Ye Xuan berkedip dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Lei Qiu sedang tertidur di dinding, dan 2 orang mengambil tas dari belakang dan menangkapnya, kata Guo Zitian. Apakah ini mungkin? Bola petir itu bahkan dapat membasmi seorang prajurit di alam bela diri spiritual dalam hitungan detik. Ye Xuan merasa sedikit tidak percaya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi seseorang baru saja memasukkannya ke dalam tas dan mengambilnya. Guo Zitian menjawab dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kemana kau lari?" Ye Xuan bertanya sambil berlari keluar. "Menuju kota Tianxiao." Guo Zitian buru-buru mengejarnya. Di bawah tembok kota Tianxiao, 2 prajurit membawa karung besar dan berlari sampai ke tembok.
Seorang pemuda berpakaian mewah tengah menunggu dengan cemas di tembok kota. Dia adalah Yan Yulang. Ketika melihat dua prajurit itu berlari mendekat, dia buru-buru berkata, cepat, cepat, cepat. Apa kau berhasil menangkap mereka? Kedua prajurit itu meletakkan karung besar di depan Yan Yulang dan berkata dengan gembira, kami menangkapnya. Burung bodoh ini terlalu bodoh. Kami menangkapnya setiap saat. Bagus, buka dan biarkan aku melihatnya. Di mana batu roh yang kau janjikan pada kami? Kedua prajurit itu menanyakannya. Yan Yulang melemparkan tas kepada mereka berdua dan mendesak, ambil ini, cepat buka tasnya. Kedua prajurit itu menunjukkan ekspresi puas segera setelah menerima batu roh. Mereka membuka tas itu dan memperlihatkan elang guntur di dalamnya. Begitu Yan Yulang melihat bola petir itu, matanya berbinar. Ia mengeluarkan buah spiritual ungu yang sangat berharga dan menggodanya di depan bola petir itu, sambil berkata, sayang kecil, ikuti aku mulai sekarang. Aku akan memberimu buah spiritual yang paling berharga setiap hari. Ketika Lei Qiu melihat buah roh ungu, dia menjulurkan lehernya, mengambil buah itu, dan mulai mematuknya, memakannya dengan nikmat. Yan Yulang menjadi semakin bersemangat saat melihat ini. Ini adalah elang guntur yang dapat membasmi monster tingkat spiritual dalam hitungan detik. Jika ditempatkan di arena God of War, ia pasti tak terkalahkan. Yang membuatnya makin gembira adalah karena burung konyol ini begitu mudah dipuaskan, sehingga ia dapat tertarik dengan buah spiritual berwarna ungu. Setelah beberapa saat, Lei Qiu selesai memakan buah roh ungu. Yan Yulang tersenyum lebar dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bulu Lei Qiu bayi yang baik. Melolong. Tiba-tiba, Lei Qiu berteriak, mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, mencengkeram wajah Yan Yulang dengan satu cakar. Ah! Yan Yulang jatuh ke tanah, menutupi wajahnya, berguling dan berteriak. Tangkap dia untukku. Yan Yulang bangkit dari tanah dengan marah, dengan 3 bekas cakaran yang mencolok di wajahnya. Bola petir itu terbang ke sebuah batu besar di dekatnya, memiringkan kepalanya dan menatap penasaran ke arah orang yang menangkapnya, tetapi tidak melarikan diri. 2 orang pendekar menghadang batu besar di kiri dan kanan, namun tidak berani mendekat. Yan Yulang sangat marah. Dia mengeluarkan buah spiritual ungu lainnya, menggigit kulitnya, lalu mengeluarkan sebungkus bubuk obat dan menaburkannya pada buah spiritual ungu itu. Dia tersenyum ganas dan dengan hati-hati menyerahkan buah spiritual ungu itu kepada Lei Qiu. Makanlah. Buah ini lebih lezat. Setelah berkata demikian, dia melemparkan buah roh ungu dengan bahan-bahan tambahan itu ke bawah cakar bola guntur, lalu dengan cepat mundur 3 langkah, takut bola guntur itu akan memanjat dan menangkapnya. Lei Qiu menatap buah roh ungu di bawah cakarnya selama 2 detik. Yan Yulang tersenyum gembira dan garang di wajahnya dan mendesak, makan. Makan cepat. Lei Qiu mengangkat cakarnya dan menendang buah roh ungu itu kembali ke Yan Yulang, memperlihatkan ekspresi antropomorfik, seolah berkata kamu burung bodoh, tapi aku tidak. Hei, kedua prajurit itu berkata dengan heran, burung bodoh ini tampaknya sangat pintar. Lei Qiu segera mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya membusung, tampak sangat bangga dengan tubuhnya yang bulat dan bulu-bulunya yang halus. Titik titik titik, titik titik titik, mata Yan Yulang berputar, dan dia mengeluarkan buah roh ungu lainnya dan dengan hati-hati melemparkannya di bawah cakar bola guntur. Kali ini Lei Qiu tidak sopan dan mulai mematuk makanan dengan senang hati, menghabiskan setengahnya hanya dalam beberapa gigitan. Saat Lei Qiu memakan buah roh ungu, Yan Yulang berbalik, mengeluarkan buah roh ungu terakhir, mengoleskan bubuk obat di atasnya, lalu meletakkannya di bawah cakar Lei Qiu sambil menyeringai. Lei Qiu selesai memakan buah roh ungu bersih, lalu menendang buah roh ungu dengan bahan tambahan dengan satu cakarnya, memperlihatkan ekspresi antropomorfik yang terlihat bodoh. Yan Yulang sangat marah kali ini dan berteriak, tangkap untukku. Kedua pendekar itu pun segera mengeluarkan karung dan menutupi bola petir itu. Melolong, Lei Qiu berteriak, mengepakkan sayapnya dan terbang. Dengan 3 kali desisan, dia meninggalkan 3 bekas cakaran di wajah ketiga orang itu, lalu terbang menjauh. Mereka bertiga jatuh ke tanah, menutupi wajah mereka dan menangis. Yesuan keluar untuk mencari bola petir. Tidak lama setelah dia keluar, dia melihat bola bulu putih terbang kembali. Itu adalah bola petir. Begitu bola guntur itu jatuh ke tangannya, Yesuan mencium aroma buah roh ungu, lalu melihat sedikit sari buah di paruh elang bola guntur itu. Hei, kau benar-benar memakan apapun yang kau lihat. Yesuan menepuk kepala Lei Qiu dan mulai memberinya pelajaran kamu makan apa saja. Kamu berani makan apa saja. Bagaimana jika seseorang meracuni kamu? Dengan sifat rakusmu, kamu akan menderita cepat atau lambat. Kuku-kuku. Lei Qiu berjongkok di atas tangannya dan mengeluarkan suara gerutuan sebagai protes. Setelah kembali ke Zu Mansion, Yesuan mengumumkan kepada semua orang rencananya untuk pulang mengunjungi kerabatnya, dan meminta Fu Danshan untuk kembali ke sekte untuk memberi tahu para tetua sekte.
Bos, kau ingin pulang untuk mengunjungi keluargamu. Apa yang harus kulakukan? Dalam waktu lebih dari sebulan, Sekte Dalam akan mulai merekrut murid tambahan. Wajah Guo Zitian penuh dengan kengganan. Guru telah menemukan segalanya untukmu. Jika kamu masih tidak bisa memasuki gerbang dalam, maka aku tidak dapat membantumu. Ye Xuan berkata sambil merentangkan tangannya. Pengikut Sekte Tianjian dapat pulang untuk mengunjungi keluarga mereka setiap 3 tahun sekali. Banyak pengikut Sekte Dalam akan memilih untuk pulang untuk mengumumkan kabar baik setelah dipromosikan ke Sekte Dalam. Fu Danshan mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan melapor kepada Tetua Li saat saya kembali. Namun, jika Anda tidak kembali ke Sekte untuk melapor, langsung saja pulang. Sebaiknya Anda kembali ke Sekte sesegera mungkin setelah mengunjungi kerabat Anda. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ye Xuan menyetujui dengan santai. Dao Bujue masuk sambil membawa sarung pedangnya, terbatuk 2 kali, dan berkata, sesuai sumpah, aku harus selalu mengikutimu, tapi... Tidak apa-apa, tetaplah di sini dan pulihkan dirimu. Aku juga punya beberapa urusan pribadi yang harus diurus, dan tidak nyaman untuk membawamu bersamaku. Ye Xuan menghibur Dao Bujue dan kembali ke kamarnya untuk berkemas. Zhu Yong berlari keluar dari ruang penyulingan senjata, meraih tangan Ye Xuan, dan berkata dengan marah, dasar bocah kecil, kamu datang dan pergi sesuka hatimu, menurutmu tempat apa ini? Baiklah, lain kali aku tidak akan datang lagi. Ye Xuan bercanda dengan wajah serius. Itu lebih buruk lagi. Lain kali kamu melewati kota Tianxiao, kamu harus datang ke sini dan tinggal selama 3 hari, tidak, Tik Mahadewa selama 3 bulan. Kata Zhu Yong dengan serius. Baiklah, aku akan datang menemuimu saat aku kembali. Apakah itu tidak apa-apa? Ye Xuan melingkarkan lengannya di bahu lelaki tua itu. Zhu Yong mengeluarkan kotak kayu persegi panjang dari cincin penyimpanannya, memegangnya di depan Ye Xuan, dan berkata, buka dan lihatlah. Ketika Ye Xuan membuka kotak kayu itu, dia melihat sebuah kotak pedang dengan latar belakang hitam dan tepian berwarna perak. Panjangnya 3 kaki 7 inci, selebar telapak tangan, dan sangat indah. Waktunya terlalu sempit, dan tingkatannya hanya tingkat spiritual rendah. Namun, cukuplah jika ada pedang tingkat spiritual rendah di kotak pedang, jadi keluarkan dan gunakanlah, kata Zhu Yong, memasukkan pedang burung pipit naga yang sudah diperbaiki ke dalam kotak pedang dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ye Xuan mengambil kotak pedang itu, mengetahui bahwa lelaki tua itu sangat baik padanya, dan tak dapat menahan perasaan tersentuh. Taruh juga pedang kunpeng dan coba lihat apakah pas, desak Zhu Yong. Ye Xuan mengeluarkan pedang kunpeng, memasukkannya ke dalam kotak pedang berdampingan dengan pedang Longkue, lalu membawanya di punggungnya. Tidak buruk, tidak buruk. Sangat pas. Zhu Yong berjalan ke belakang dan membetulkan posisi kotak pedang. Ia merasa sangat puas. Ini membuatmu lebih mirip murid Sekte Tianjianku. Fu Danshan memuji. Ketika murid-murid Sekte Tianjian lainnya melihat ini, mereka tidak dapat menahan rasa gembira. Sebagai murid Sekte Tianjian, siapa yang tidak menginginkan kotak pedang penuh energi spiritual seperti ini? Ukuran kotak pedang ini pas. Tidak terlihat terlalu besar saat digendong di punggung, dan juga menambah sedikit pesona seorang praktisi pedang. Ye Xuan sangat puas dengannya. Terima kasih. Tidak, terima kasih. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ingatlah untuk datang dan melihat kotak pedang ini lebih sering saat kamu melihatnya nanti. Setelah mengatakan ini, Zhu Yong berbalik dan berjalan kembali ke ruang pemurnian. Meskipun ia telah menjadi master pemurnian senjata yang paling dicari di kota Tianxiao, Zhu Yong masih menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang pemurnian senjata seperti biasa. Bedanya, jumlah orang di dalam rumah itu jauh lebih banyak dan suasananya lebih ramai daripada sebelumnya. Ye Xuan mengambil peta, membawa bola guntur, dan berangkat menuju jalan kuno Tianyuan. Jika Anda kembali langsung ke kota Liuyun, Anda tidak perlu melewati jalan kuno Tianyuan. Namun, Ye Xuan harus mengambil jalan memutar kali ini, pertama-tama mengambil jalan kuno Tianyuan, menuju ke barat, melewati pinggiran pegunungan Tianyuan, dan menuju ke Sekte Piao Miao. Setelah menyelesaikan perseteruan dengan Ling Feishuang, dia kembali ke kota Liuyun. 3 hari kemudian, Ye Xuan tiba di sebuah kota kuno di bagian timur jalan kuno Tianyuan. Arsitektur kota kuno ini sangat sederhana dan unik. Sebagian besar rumah dibangun dengan batu biru, dan setiap bagian dari batu biru tersebut memiliki jejak waktu. Di malam hari, Ye Xuan datang ke penginapan terbesar di kota kuno dan bersiap untuk menginap selama 1 malam. Saat kami tiba di penginapan, kami kebetulan bertemu dengan rombongan karavan yang menginap di sana, dan bagian depan penginapan itu terlihat sangat ramai. Sang kusir berteriak dan menggerakkan kereta-kereta kafilah itu bersama-sama untuk membentuk perkemahan. Manajer karavan sudah duduk di lobi penginapan, minum dan berdiskusi tentang berbagai hal di jalan kuno Tianyuan.
Salah satu pengurus memanggil pemilik penginapan untuk duduk dan bertanya, dalam perjalanan ke sini, kami mendengar bahwa jalan kuno Tianyuan akhir-akhir ini tidak stabil. Apa yang terjadi? Penginapan selalu menjadi tempat berkumpulnya berita dari seluruh dunia. Penjaga toko mengambil anggur yang diserahkan oleh manajer karavan, meminumnya dalam sekali teguk, meregangkan bahunya untuk mengusir rasa dingin, dan berkata, setengah bulan yang lalu, sebuah karavan diserang di jalan kuno Tianyuan. Hanya selusin dari lebih dari 100 anggota karavan yang berhasil lolos. Penguasa kota mengatur orang-orang untuk pergi ke jalan kuno Tianyuan untuk menyelamatkan mereka semalam, tetapi mereka hanya menyeret kembali selusin mayat yang hancur. Pelayan itu datang, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, saya pergi ke gerbang kota pagi itu dan melihat mayat yang diseret kembali. Sungguh menyedihkan. Setelah berdiskusi, manajer karavan berpikir bahwa mungkin berbahaya untuk mengambil jalan kuno Tianyuan saat ini, dan mereka perlu merekrut kelompok penjaga tambahan. Oleh karena itu, kafilah itu memasang pengumuman perekrutan di depan penginapan, merekrut prajurit untuk bergabung dengan mereka. Pada saat ini, Ye Xuan sedang duduk di lobi penginapan sambil makan, dan menyuapi Lei Qiu dan Hei Dou secara bersamaan. Ye Xuan mengenakan jubah seni bela diri, dan meskipun kotak pedang di punggungnya terbungkus kain, siapapun di sisinya dapat menebak bahwa itu adalah senjata. Manajer karavan memperhatikan Ye Xuan sejenak, lalu berinisiatif mendekatinya dan berkata dengan sopan, pemuda ini terlihat sangat terampil, kemana Anda akan pergi? Ye Xuan meliriknya dan melihat bahwa dia adalah seorang pengusaha. Dia tidak terlalu memperhatikan dan menjawab dengan santai ke Vietnam Utara. Sekte Piao Miao terletak di Vietnam Utara. Menghadapi orang asing, Ye Xuan tentu saja tidak akan menyebutkan tujuannya dengan jelas. Dia hanya memberikan arahan umum dengan santai. Oh, untuk pergi ke Vietnam Utara, Anda harus melalui jalan kuno Tianyuan. Saya mendengar bahwa sebuah karavan diserang di jalan kuno Tianyuan belum lama ini, dan hampir 100 orang tewas. Manajer karavan menjelaskan masalah tersebut secara singkat terlebih dahulu, lalu beralih ke topik utama. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bepergian dengan karavan kami. Kami dapat menyediakan kereta yang bersih dan nyaman, dan kami juga dapat memberikan sejumlah biaya perjalanan setelah Anda tiba di Vietnam Utara. Manajer kamar dagang ini sangat pandai berbicara. Dia tahu betul bahwa semakin tinggi level seorang prajurit, semakin sulit merekrutnya dengan uang. Jika dia langsung menawarkan hadiah untuk mempekerjakannya, itu mungkin akan membuat jijik para prajurit dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Namun, kata-kata yang sama, diucapkan dengan cara yang berbeda, akan memiliki efek yang sama sekali berbeda. Titik. Kata hadiah merupakan sendewa akhir dari perkataannya, agar pihak lain tidak memiliki bau psikologis berupa uang. Ye Xuan tidak terlalu tertarik dengan uang perjalanan gratis yang disebutkannya. Dia tahu tanpa berpikir bahwa jumlahnya pasti tidak akan terlalu banyak. Tetapi saya lebih tertarik pada kereta yang bersih dan nyaman sehingga saya dapat tidur dengan nyaman. Tepat saat saya hendak menyetujuinya, 2 orang pendekar, satu tinggi dan satu pendek, masuk dari luar. Keduanya mengenakan seragam sekte, dan ada kesan arogansi para pengikut sekte besar di antara alis mereka. Prajurit jangkung yang memimpin rombongan melangkah masuk dan berkata dengan keras kepada manajer karavan, kami akan menjaga keselamatan karavan Anda. Anda akan menghabiskan 30 batu roh untuk mencapai Vietnam Utara. Kami hanya akan menerima batu roh, bukan emas atau perak. 30 batu roh. Manajer karavan menatap kedua pria itu dengan heran, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. 30 batu roh setara dengan 300.000 tael emas. Karavan biasa tidak akan menghasilkan banyak uang dalam setahun, jadi harga yang mereka minta sungguh mengerikan. Namun, bisnis yang dilakukan oleh kafilah yang perlu menempuh jalan kuno Tianyuan semuanya terkait dengan tambang batu roh di Vietnam Utara, jadi sebagian besar keuntungan berasal dari batu roh dan sumber daya pelatihan prajurit. Oleh karena itu, harga 30 batu roh tidaklah mahal untuk kafilah ini. Namun, tanpa mengetahui identitas dan kekuatan pihak lain, manajer karavan tidak berani langsung setuju ini. Apa, kau meragukan kekuatan kami? Kedua prajurit itu mendengus dingin, menepuk jubah sekte mereka dengan tangan, dan berkata dengan arogan, Sekte Piao Miao, kami menjamin bahwa karavan kalian akan melewati jalan kuno Tianyuan dengan aman. Apakah jaminan ini sepadan dengan 30 batu roh? Ketika manajer karavan mendengar bahwa keduanya adalah murid Sekte Piao Miao, matanya tiba-tiba berbinar. Keberadaan macam apa Sekte Piao Miao itu? Salah satu dari 3 sekte gunung abadi utama, ia memiliki prestise tertinggi di Provinsi Beiyue. Dengan perlindungan pengikut Sekte Piao Miao, keselamatan benar-benar terjamin. Manajer karavan segera dan dengan antusias mengundang kedua pria itu untuk duduk 30 batu roh, tidak masalah. Ayo, kedua pahlawan, duduk dan minum dulu. Setelah menyapa kedua murid Sekte Piao Miao,
manajer karavan merasa lega. Ia melihat sekeliling dan melihat Ye Xuan lagi, jadi ia berkata dengan santai, "Anak muda, karavan kami telah mengundang perlindungan dari para guru sekte Piao Miao. Namun, kami tetap menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Kami juga memiliki kereta yang bersih dan nyaman untuk Anda beristirahat. Selain itu, kami memiliki anggur Qianghua yang dibawa dari Donglusu. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mencicipinya." Oke, akan sangat meriah jika ada seseorang yang bepergian bersamanya, dan dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, jadi Ye Xuan setuju sambil tersenyum. Hari berikutnya, kafilah itu pun berangkat melanjutkan perjalanan, dan Ye Xuan dengan malas berbaring di kereta yang ditutupi kulit beruang, bermain dengan burung. Karavan ini memang kuat secara finansial, dan kereta yang dijanjikan bersih dan nyaman memang sangat bersih dan nyaman. Namun, yang membuat Ye Xuan sedikit tidak senang adalah kereta kedua pengikut sekte Piao Miao lebih besar dan lebih mewah. Setelah meninggalkan kota kuno dan menuju ke barat sejauh 10 mil, konvoi tersebut secara resmi memasuki jalan kuno Tianyuan. Medan jalan kuno Tianyuan sangat curam, dengan bebatuan dan tanah berwarna coklat kemerahan di mana-mana serta tebing curam di kedua sisi. Dinding gunung terkikis oleh hujan sepanjang tahun, meninggalkan bekas-bekas vertikal seperti bekas sayatan pisau dan kapak. Karena kejadian setengah bulan lalu, tidak ada pelancong lain kecuali karavan ini. Karavan itu melakukan perjalanan ke arah barat sepanjang jalan kuno Tianyuan hingga malam tiba tanpa menemui bahaya apapun. Saat hari mulai gelap, kafilah itu berhenti untuk mendirikan kemah. Sang kusir mengendarai kereta-kereta itu bersama-sama dan membentuk setengah lingkaran menempel pada dinding gunung, membentuk perkemahan sementara. Api unggun dinyalakan di tengah perkemahan, dan daging domba utuh yang sudah dicuci dan dikuliti dipanggang di atas api. Manajer karavan mengeluarkan anggur berkualitas dan minum bersama semua orang. Anggur Qianghua terbaik disajikan kepada Ye Xuan dan dua pengikut sekte Piao Miao. Manajer karavan datang sendiri, mengangkat gelasnya, dan berkata dengan rasa terima kasih atas kebersamaan Anda. Perjalanan hari ini begitu lancar berkat perlindungan Anda. Kedua murid sekte Piao Miao melirik Ye Xuan dan sangat tidak puas dengan manajer karavan yang membandingkan mereka dengan Ye Xuan. Teman-teman seperjuanganku dan aku sudah mengatakan bahwa kami akan menjaga keselamatan karavanmu. Apakah menurutmu sekte Piao Miao kita tidak cukup kuat? Murid sekte Piao Miao yang tinggi itu mendengus dingin. Manajer karavan itu segera meminta maaf. Tidak. Saya mengundang Tuan Muda Ye untuk ikut dengan saya. Kami berdua bepergian bersama, dan saya hanya ingin menambah teman. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Itu lebih baik. Aku katakan padamu, tidak ada satupun dari 30 batu roh kita yang bisa lebih rendah dari itu. Murid tinggi dari sekte Piao Miao itu berkata dengan dingin. Benar sekali. Kami pasti akan memberikannya kepadamu saat kami tiba di Vietnam Utara. Manajer karavan itu segera menyetujui. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Lei Qiu sudah melompat ke meja rendah dan mulai merobek kaki domba yang lezat itu. Namun kaki domba ini memang diletakkan di depan dua pengikut sekte Piao Miao. Murid sekte Piao Miao yang tinggi itu langsung berkata dengan nada tidak puas, "Hei. Awas burungmu yang patah, kalau tidak lain kali yang kau taruh di piring bukan kaki domba, tapi kaki burung." Sambil berbicara, dia menepis bola petir itu ke samping dengan tangannya. Saat di hadapannya terhidang makanan lezat, Lei Qiu jarang marah dan terus saja mengolah kaki domba itu tanpa rasa peduli. Ye Xuan sedikit tidak senang sebaiknya kau bersikap sopan padanya. Kalian berdua tidak cukup kuat untuk mengalahkannya dalam hitungan detik. Kedua murid sekte Piao Miao langsung marah. Hei. Seekor elang petir yang rusak berani menyombongkan diri di depan kita. Apakah kalian mencari masalah? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, kata Ye Xuan dengan dingin. Melihat suasana antara kedua belah pihak tidak baik, manajer rombongan bergegas mencoba menenangkan keadaan. Jangan marah, masih banyak kaki domba. Saya akan meminta seseorang untuk membawanya. Sudah takdir kita bisa bepergian bersama. Jangan merusak keharmonisan. Tiba-tiba, suara ringkikan kuda terdengar di luar perkemahan, mengejutkan semua orang di kafilah dan membuat mereka berdiri. Lalu terdengarlah teriakan kaget monster, ada monster. Ye Xuan segera berlari ke arah teriakan itu. Kedua murid sekte Piao Miao juga cepat dan bergegas keluar dari kam. Di luar perkemahan, seorang penjaga karavan jatuh ke tanah, sambil menunjuk dengan ngeri ke arah seekor kuda di depannya yang sedang meringkik menyedihkan. Tepatnya, setengahnya adalah kuda, karena bagian belakang tubuh kuda tersebut hilang. Luka-luka yang rapi itu mengucurkan darah, membasahi loes dan tampak berwarna merah tua lengket dalam kegelapan. Kapten pengawal kafilah itu bergegas maju, menarik pengawal itu, dan berteriak, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku mendengar kuda itu meringkik dan berbalik untuk melihat bahwa kuda itu telah menjadi seperti ini.
Pasti separuh tubuhnya telah digigit oleh monster. Jawab penjaga itu dengan ekspresi ngeri. Titik titik titik. Titik titik titik. Mendengar ini, semua orang langsung membayangkan monster mengerikan yang bisa menggigit setengah ekor kuda dalam satu gigitan. Jika menggigit seseorang, ia bisa menelan 3 ekor dalam satu gigitan. Manajer karavan itu dengan cepat melihat ke arah dua murid sekte Piao Miao dan berkata dengan cemas, dua pahlawan, ini. Murid sekte Piao Miao yang tinggi itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara, dan berkata dengan arogan, itu hanya monster. Tidak perlu takut, beritahu orang-orang untuk menggiring semua kuda dan makhluk hidup lainnya ke dalam kamp. Orang-orang tidak diperbolehkan bergerak dengan santai, dan nyalakan semua obor. Jika monster itu berani muncul lagi, aku jamin dia tidak akan pernah kembali. Manajer karavan itu segera memberi perintah, meminta semua orang untuk melakukan apa yang dikatakan murid sekte Piao Miao yang bertubuh jangkung itu. Setelah Ye Xuan melihat luka kuda itu, dia sampai pada kesimpulan yang berbeda. Karena luka kuda itu terlalu rapi, jika digigit monster, tidak akan meninggalkan luka yang mengiris daging. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, seperti raungan monster atau lolongan setan. Semua orang dalam rombongan itu ketakutan mendengar suara itu dan menoleh ke arah datangnya suara. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya ke arah Lei Qiu yang sedang merobek kaki domba, dan memerintahkan pergi. Bola guntur itu mengeluarkan teriakan elang yang keras, membubung ke angkasa, dan terbang ke arah datangnya suara gemuruh. Teriakan elang itu menembus langit malam dan seketika mengusir rasa takut di hati setiap orang. Ye Xuan dengan cepat mengejar ke arah di mana bola guntur itu terbang. Apakah itu monster yang mengaum? Manajer karavan itu ketakutan dan menjadi pucat. Dia telah berjalan di jalan kuno Tianyuan selama beberapa dekade dan belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Jangan takut, ayo kita pergi dan membasminya, kata kedua murid sekte Piao Miao sambil bergegas keluar. Manajer karavan itu ragu sejenak, lalu cepat-cepat melambaikan tangannya dan berkata, cepat, cepat, cepat. Ikut aku, kalian semua tinggal di perkemahan. Ye Xuan mengejar sejauh 500 meter, dan bola guntur mengepakkan sayapnya dan terbang kembali, dan kurang dari 10 meter jauhnya, ada 3 mayat tergeletak. Kepala ketiga mayat klan setan langit terpotong dengan rapi. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menghisap energi spiritual dari 3 ibel surgawi ke tangannya, memurnikannya menjadi saripati sejati murni untuk meningkatkan kultivasinya. Tak lama kemudian, 2 orang murid sekte Piao Miao menyusul. Ketika mereka melihat 3 mayat klan setan langit, mereka segera menoleh untuk melihat Ye Xuan. Melihat kotak pedang di punggung Ye Xuan tidak terbuka, mereka yakin bahwa Ye Xuan tidak mengambil tindakan. Murid sekte Piao Miao yang tinggi berkata, elang petir ini memiliki hidung yang sangat tajam. Ia dapat menemukan mayat dengan sangat akurat. Lei Qiu mengepakkan sayapnya dan menggeram dengan marah. Mencari mayat, Ye Xuan tidak dapat menahan tawa. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa ketiga ibel surgawi ini dibasmi oleh bola petir dengan menggunakan sayap petirnya. Setelah bola petir itu menyerap darah binatang buas kaisar yang diberikan oleh binatang buas kaisar Kunpeng, semangat juang yang tak terbatas terhadap klan ibel langit terukir dalam darahnya. Oleh karena itu, selama ia bertemu dengan klan ibel langit, ia tidak akan menahan diri dan langsung membasmi mereka. Bukankah begitu? Kau tidak ingin mengatakan bahwa kau telah membasmi ketiga setan surgawi ini? 2 murid sekte Piao Miao mencibir. Terserah, asalkan kamu bahagia. Ye Xuan tidak tertarik berdebat tentang topik ini dengan mereka. Itu tidak ada artinya. Bagaimanapun, energi spiritual klan setan langit telah disempurnakan dan kultivasi mereka telah meningkat pesat. Pada saat ini, manajer karavan datang dengan terengah-engah bersama sekelompok pengawal. Melihat 3 mayat setan langit tergeletak di tanah, dia bertanya dengan rasa takut yang masih ada, kau membasmi mereka. Apakah ini 3 monster yang menyerang kuda kita? Tanpa menunggu Ye Xuan berbicara, murid sekte Piao Miao yang tinggi besar itu segera melangkah maju dan berkata dengan bangga, rekan-rekan murid kitalah yang membasminya. Ancaman itu telah dilenyapkan, dan semua orang dapat merasa tenang. Kuku-kuku, Lei Qiu sangat marah saat mengetahui seseorang mencuri kreditnya, dan dia mengeluarkan beberapa suara protes. Namun kedua murid sekte Piao Miao tidak peduli sama sekali dan terus membual tentang bagaimana mereka membasmi ibel surgawi. Ye Xuan merasa bahwa kedua orang ini sungguh menyedihkan. Ini hanya masalah membasmi 3 ibel surgawi. Apakah perlu bertengkar untuk masalah sepele seperti itu? Manajer karavan itu menghela napas lega dan berkata dengan gembira, bagus, bagus. Kedua kesatria itu, silakan kembali dan beristirahat. Aku akan meminta seseorang untuk segera mengirimkan anggur yang paling harum. Setelah kembali ke perkemahan, Ye Xuan bertanya tentang jalan kuno Tianyuan. Bagaimana klan setan langit muncul di jalan kuno Tianyuan?
Jalan kuno Tianyuan tidak ditandai sebagai daerah berbahaya di peta. Manajer karavan itu menjawab sambil minum ya, saya telah berjalan di jalur perdagangan ini selama beberapa dekade. Saya telah melihat beberapa monster tingkat rendah, tetapi saya belum pernah melihat monster surgawi, apalagi menghadapi bahaya apapun. Namun, tapi apa, ketika aku masih muda, aku mendengar dari para tetua karavan bahwa jalan kuno Tianyuan dulunya adalah medan perang kuno, medan pertempuran bagi umat manusia dan suku Tianyao. Kudengar lebih dari 10 tahun yang lalu, kerangka suku Tianyao digali di tengah jalan kuno Tianyuan. Tepat saat manajer karavan bercerita tentang medan perang kuno, sebuah suara gemuruh terdengar di kejauhan. Mengaum, raungan itu memecah kegelapan. Monster lain datang, seru seseorang segera. Lalu, terdengar suara gemuruh lagi. Mengaum. Berikutnya, serangkaian suara gemuruh datang dari kegelapan di kejauhan. Saat raungan itu datang, hati setiap orang di kafilah itu perlahan tenggelam ke dasar lembah. Tidak, ada lebih dari satu, sepertinya ada banyak. Kata seorang sopir karavan dengan suara gemetar. Sebenarnya, Yesuan sudah menduga bahwa klan Ibel Surgawi akan datang. Klan Setan Langit tak akan pernah melupakan dendam dan akan memburu siapapun yang darahnya ternoda. 3 anggota klan Setan Surgawi baru saja meninggal, dan balas dendam pasti akan datang. Akan tetapi, suara gemuruh dalam kegelapan itu terdengar terlalu sering. Semua orang di karavan terbangun oleh suara gemuruh dan berkumpul di sekitar api unggun, wajah mereka pucat. 2 pahlawan, manajer karavan segera menatap kedua murid sekte Piao Miao. 2 orang murid sekte Piao Miao berteriak, jangan takut. Dengan adanya kami, saudara-saudara, kami tidak takut lagi pada Ibel Langit. Obor ditempatkan di seluruh perkemahan, menerangi malam. Tak lama kemudian, Ibel Langit pertama muncul. Ia adalah prajurit Ibel Langit biasa. Selain tubuhnya yang kuat, kekuatannya juga tidak terlalu kuat. Ketika 2 orang murid sekte Piao Miao melihat setan langit ini, mereka mencibir dan berkata, setan langit tingkat rendah, datang ke sini untuk mati. Segera setelah itu, Ibel Surgawi kedua muncul. Ia lebih kuat dari yang pertama, tetapi juga merupakan Ibel Surgawi tingkat rendah. Berikutnya, setan-setan surgawi keluar dari kegelapan satu demi satu dan mengepung perkemahan itu. 3 kepala, 4 kepala, 5 kepala, 6 kepala. Jumlahnya makin bertambah, dan levelnya makin tinggi. Senyum menghina di wajah kedua murid sekte Piao Miao berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Namun, jumlah klan setan langit meningkat. Ketika jumlahnya mencapai 30 dan seorang prajurit setan langit dari tingkat bela diri spiritual muncul. Kedua pengikut sekte Piao Miao berkeringat dingin di dahi mereka, tangan dan kaki mereka kaku, dan mereka terus menelan air liur. Manajer karavan itu sudah pucat, dan berteriak dengan suara gemetar 2 ksatria. Cepat dan ambil tindakan, jangan biarkan mereka terus berkumpul. Melihat kedua murid sekte Piao Miao tidak bergerak, pengurus karavan itu pun bergegas menghampiri Yesuan lagi, mengepalkan tinjunya dan memohon, Tuan Muda Ye, tolonglah kami. Yesuan mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum bukankah seseorang baru saja membasmi 3 orang dari klan setan langit. Siapapun yang begitu kuat harus muncul. Manajer karavan segera berbalik dan menatap kedua murid sekte Piao Miao, meninggikan suaranya dan berkata, kalian berdua, karavan kami sudah membayar 30 batu roh, itu 300.000 tael emas. Kalian berjanji untuk menjaga karavan kami tetap aman, kalian tidak boleh mengingkari janji kalian. Kedua murid sekte Piao Miao saling berpandangan dan melihat keringat dingin menetes dari dahi masing-masing. Mereka tidak ingin menarik kembali kata-kata mereka, tetapi ada terlalu banyak setan surgawi, dan ada pula jenderal setan surgawi, yang merupakan makhluk setingkat prajurit spiritual. Mereka hanyalah murid luar dari sekte Piao Miao. Meskipun kultivasi mereka sangat tinggi di antara murid luar dan telah mencapai tingkat ke-8 alam Yuan Wu, mereka sekarang menghadapi prajurit Ibel surgawi yang kekuatannya telah mencapai tingkat Ling Wu. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Maaf, murid sekte Piao Miao yang tinggi itu berkata dengan wajah kaku, kami tidak menyangka hal yang mengerikan seperti itu akan muncul di jalan kuno Tianyuan. Makhluk dengan sayap di punggungnya adalah prajurit Ibel surgawi. Itu di luar kemampuan kami. Kami tidak menginginkan 30 batu roh itu. Namun, aku berjanji bahwa selama kami dapat melarikan diri kembali ke sekte, aku akan membawa orang untuk membalaskan dendammu. Ketika manajer karavan mendengar ini, dia terjatuh ke tanah dengan keras, wajahnya pucat. Seluruh rombongan tiba-tiba dipenuhi rasa takut akan kematian. Seseorang berteriak tak terkendali, aku belum ingin mati, aku belum ingin mati. 2 sampah dari sekte Piao Miao ini tidak berguna. Ayo kita lari menyelamatkan diri. Seorang penjaga berteriak ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri dari Kam. Mata Yesuan menjadi gelap, dan dia menendang sebuah batu, membuat pria itu tersandung ke tanah.
Pada saat yang sama, dia berteriak, jika kamu tidak ingin mati, bentuklah formasi pertahanan. Berlari-lari hanya akan menyebabkan kematian. Titik titik titik. Titik titik titik. Beberapa pengawal yang masih bisa tetap tenang segera menghunus pedang dan membentuk formasi pertahanan, namun lebih banyak lagi yang berlarian dan berteriak panik. Seluruh rombongan tiba-tiba menjadi kacau. Kebencian klan Ibel Surgawi terhadap umat manusia sudah mengakar kuat, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos. Melihat seseorang melarikan diri, Jenderal Setan Langit segera mengeluarkan raungan marah, dan lebih dari 30 setan langit menyerbu sambil meraung. Ye Xuan tahu bahwa dia harus mengambil tindakan, jika tidak, setidaknya setengah dari kafilah akan mati. Melihat kemunculan klan Ibel Surgawi seperti itu, darah Kaisar Kunpeng di tubuh Lei Qiu sudah mendidih, dan semangat juangnya tinggi. Dia berdiri di poros kereta dengan kepala terangkat tinggi, menunggu perintah Ye Xuan untuk membasmi. Ye Xuan membuat gerakan pedang dengan tangannya dan menebas keluar, pedang Kunpeng keluar dari sarungnya, dan pada saat yang sama dia berteriak basmi. Dentang, melolong, suara elang dan pedang terdengar bersamaan bola guntur dan pedang Kunpeng melesat keluar, menyerbu ke dalam kelompok setan surgawi, dan mulai bertarung. Petir biru menyambar di langit, dan dimanapun tebasan sayap petir itu lewat, kepala para klan Ibel Langit berguling. Pedang Kunpeng berubah menjadi aliran cahaya dan melesat melewati kelompok Ibel Surgawi. Kemanapun ia lewat, tak ada Ibel yang dapat menghentikannya. Setiap kali ia terbang, ia akan menembus lubang darah di barisan Ibel Surgawi, dan itu seperti terowongan dimanapun pemandangan itu dapat terlihat. Dalam sekejap, kilat dan cahaya pedang menari-nari liar, darah dan kepala beterbangan di mana-mana. Teriakan melengking itu menembus kegelapan. Orang-orang dalam rombongan yang awalnya melarikan diri itu mendapati bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa yang berteriak itu bukan manusia melainkan setan dari langit? Semua orang berhenti berlari dan melihat seorang laki-laki, sebilah pedang dan seekor burung menyerbu ke arah segerombolan setan surgawi, bagaikan dewa pembasmi, membasmi setan-setan surgawi itu dengan mengerikan. Untuk sesaat, semua orang yang hadir curiga bahwa mereka sedang berhalusinasi dan tidak bisa lagi membedakan mana yang manusia dan mana yang setan. Baiklah jika ksatria muda ini adalah seorang guru yang menyembunyikan kekuatannya, tapi bagaimana dengan burung bundar itu? Mereka jelas pernah menggunakan kaki domba untuk menggoda burung itu sebelumnya. Burung itu sangat lucu, tidak agresif sama sekali. Namun, burung itu kini menyerbu ke dalam kelompok setan langit, membasmi lebih ganas daripada pemuda itu. Setiap cakarnya dapat mencabik-cabik setan langit, dan sayapnya dapat memotong kepala setan, menyebabkan mereka berguling. Kedua murid sekte Piao Miao tercengang di tempat. Mereka adalah pejuang, dan ketika mereka melihat Thunderbolt melakukan Thunder Wing Slash, mereka tahu bahwa Ibel Surgawi berkepala 3 telah dibasmi oleh burung ini. Tetapi mereka sebenarnya mengira bahwa burung itu hanya menemukan mayat, dan mereka tanpa malu-malu mengakuinya di hadapan pengelola karavan. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi merah dan putih, dan mereka berharap dapat menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebagian besar dari 30 setan surgawi dibasmi oleh Ye Xuan dan Lei Qiu. Jenderal Ibel Surgawi sangat marah. Dia meraung ke langit, mengayunkan tombaknya dan membasmi Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat tangannya, mencabut pedang Kunpeng, dan mengayunkan energi pedang ke arah Jenderal Ibel Surgawi. Energi pedang merobek udara dan menghantam Jenderal Setan Langit, membelahnya menjadi 2. Hanya dalam setengah cangkir teh, Ye Xuan dan Lei Qiu membasmi lebih dari 30 setan surgawi dan jenderal mereka. Mayat klan Setan Langit tergeletak di tanah di segala arah, dan tidak ada satu pun yang utuh. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menyerap energi spiritual lebih dari 30 Ibel Surgawi ke telapak tangannya, memurnikannya menjadi esensi sejati yang murni, dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Seberapa kuatkah energi spiritual lebih dari 30 setan surgawi? Kultivasi Ye Xuan meroket dengan cepat, dan dia langsung menembus tahap tengah dan akhir dari level pertama alam lingu. Dia menembus penghalang alam dalam sekali jalan dan langsung menembus level kedua alam lingu. Basmi Ibel Surgawi. Bola petir itu pun langsung terbang kembali dan meneruskan serangannya terhadap kaki domba panggang. Ye Xuan keluar dari tumpukan mayat, mengibaskan darah di jubah King Xiao Fei Mo-nya, dan berkata dengan rasa syukur, untungnya, jubah ini tidak berlumuran darah, jadi aku tidak perlu mencucinya. Ini sangat praktis. Sambil berbicara, Ye Xuan berjalan kembali ke posisi semula dan duduk. Ia menepuk bola petir itu dan memberinya pelajaran kau baru saja membasmi Ibel Surgawi dan mulai memakannya. Kau bahkan tidak mencuci cakarmu. Bukankah kau kotor? Lei Qiu segera mengangkat salah satu kakinya, merentangkannya di depan Ye Xuan, dan memutarnya untuk membuktikan bahwa kakinya bersih. Semua orang yang hadir menatap pria dan burung itu dengan bingung. Setelah beberapa saat,
Manajer karavan bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum paksa Tuan Muda Ye, keterampilan Anda memang tak tertandingi. Elang dewa ini bahkan lebih kuat. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidup saya. Ketika Lei Qiu mendengar seseorang memujinya, dia langsung membusungkan dadanya, menegakkan tubuhnya, dan tampak sangat bangga. Manajer karavan segera melambaikan tangan kepada seseorang untuk membawakan anggur dan memanggang, dan juga menyerahkan sekantong batu roh dengan kedua tangannya ini 50 batu roh, yang merupakan sebagian besar pendapatan perjalanan pulang pergi karavan. Semuanya diberikan kepada Tuan Muda Ye. Saya harap Anda akan menerimanya. Ye Xuan mengambil tas itu, membukanya, mengambil 20 keping dan mendorongnya kembali, sambil berkata, jumlah batu spiritual ini tidak ada apa-apanya bagiku. Namun, aku harus mengambil apa yang pantas aku terima. Harus ada imbalan atas apa yang kau berikan, itu benar. Namun, kau harus mengambil apa yang pantas kau terima, tidak perlu menambahnya untuk sementara waktu. Ya, Tuan Muda Ye, itu masuk akal. Manajer karavan itu dengan senang hati menerima kembali 20 batu roh itu. Ye Xuan melihat mayat-mayat ibel langit di luar perkemahan dan berkata, ada beberapa baju besi dan senjata di mayat-mayat itu. Baju besi dan senjata itu tidak bermutu tinggi, tetapi bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan banyak batu roh jika dikumpulkan. Aku tidak punya waktu untuk menghasilkan sedikit uang ini, jadi aku serahkan saja padamu. Mendengar hal ini, manajer karavan itu kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Setelah berkata demikian, ia pun segera melambaikan tangannya dan meminta orang-orang untuk membersihkan mayat-mayat klan setan langit serta mengumpulkan baju zirah dan senjata mereka. Kedua murid sekte Piao Miao duduk dengan canggung, dan menatap Ye Xuan dengan mata yang sangat berbeda. Murid sekte Piao Miao yang tinggi besar itu tertawa dan berusaha mencari topik pembicaraan. Elang petir ini sangat kuat. Tidak apa-apa, aku bisa membasmi kalian berdua dalam hitungan detik tanpa menggunakan cakarku, kata Ye Xuan dengan santai. Kedua pria itu langsung merasa malu. Mereka pernah mendengar ini sebelumnya dan sangat meremehkan saat itu. Namun sekarang setelah mereka melihat dengan jelas kekuatan tempur Thunder Eagle yang mengerikan, mereka tahu bahwa ini benar dan ekspresi mereka menjadi semakin malu. Jalan kuno Tianyuan sangat panjang, memerlukan waktu 3 hari untuk menempuhnya. Kafilah tersebut melakukan perjalanan pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Ye Xuan tinggal di kereta untuk berlatih dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Setelah dia benar-benar memantapkan dirinya di alam bela diri spiritual tingkat kedua, dia mengeluarkan buku rahasia telapak tangan ilahi Hunyuan dan mulai mencoba mempraktikkannya. Rangkaian teknik telapak tangan ini cukup unik. Bila dipraktikkan hingga tingkat tinggi, seseorang dapat menghasilkan gelombang Hunyuan, yang dapat meningkatkan kendali seseorang atas energi sejati. Kecepatan peningkatan kultivasi Ye Xuan bukanlah yang tercepat, tetapi kecepatannya dalam berlatih seni bela diri jelas tak tertandingi di dunia. Langsung masuk ke dalam kekosongan abadi, balikkan urutan waktu, dan berulang kali berlatih Hunyuan Divine Palm. Ia mengulangi serangan telapak tangan tersebut sebanyak 100.000 kali dalam semalam, dan sebelum fajar, ia telah menguasai serangkaian teknik telapak tangan ini. 3 hari kemudian, kafilah tersebut melintasi jalan kuno Tianyuan dan memasuki wilayah Vietnam Utara. Ye Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada manajer karavan dan berjalan menuju jalan setapak menuju pegunungan. Kedua murid sekte Piao Miao terlalu malu untuk meminta ganti rugi kepada karavan, jadi setelah meninggalkan karavan, mereka langsung kembali ke sekte, dan kebetulan pergi dengan cara yang sama seperti Ye Xuan. Saudara Ye, kemana kamu pergi? Murid bertubuh tinggi dari sekte Piao Miao mengikuti dan bertanya. Sekte Piao Miao, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau seharusnya bukan murid sekte kami, kan? Murid tinggi dari sekte Piao Miao itu bertanya dengan ragu. Aku di sini untuk berkunjung. Jawab Ye Xuan. Begitukah? Kalau begitu kami akan menunjukkan jalannya untukmu. Akan sulit menemukan gerbang gunung jika kamu tidak tahu jalannya, kata murid bertubuh tinggi dari sekte Piao Miao. Ye Xuan tidak ingin berlarian di pegunungan dan hutan, jadi dia mengikuti mereka berdua dan menuju ke sekte Piao Miao. Mereka bertiga berjalan di hutan selama setengah hari dan tiba di sebuah gunung yang menjulang tinggi hingga mencapai awan. Di depan gerbang gunung berdiri sebuah prasasti batu tinggi dengan 3 huruf besar bertuliskan sekte Piao Miao. Tulisan tangannya kuat dan bertenaga, memberikan kesan berkabut seperti puncak awan. Dua murid sekte Piao Miao melangkah maju untuk melapor kepada murid penjaga gunung dan memperkenalkan situasi Ye Xuan. Murid penjaga gunung itu menatap Ye Xuan dan bertanya, siapa kamu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu ingin mengunjungi sekte Piao Miao-ku? Sekte Tianjian, Ye Xuan, ini kartu nama. Ye Xuan mengeluarkan kartu nama dan melemparkannya ke murid yang menjaga gunung.
Sekte Tianjian dan Sekte Piao Miao adalah tiga sekte besar di Pegunungan Abadi. Ketika para murid yang menjaga gunung melihat kartu kunjungan, mereka langsung menjadi serius. Mereka meminta tim untuk mengawal Ye Xuan ke atas gunung dan mengirim seseorang untuk melapor kepada para tetua sekte dalam. Puncak Piao Miao sangat tinggi, berkabut seperti awan, dan tidak seorang pun tahu seberapa tingginya. Kami menaiki tangga batu selama 1/4 jam sebelum tiba di Yingkeping di tengah gunung. Yingkeping adalah tempat sekte Piao Miao menerima tamu. Semakin formal kunjungan, semakin tinggi status tetua yang datang. Tak lama kemudian seorang sesepuh sekte dalam sekte Piao Miao muncul membawa kartu kunjungan. Apakah kamu Ye Xuan? Tetua itu menatap Ye Xuan dari atas ke bawah dan bertanya. Ini aku. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ye Xuan, sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Para murid sekte Piao Miao yang menonton dari semua sisi berdiskusi dengan suara pelan. Kudengar dia dari sekte Tianjian. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di sekte Piao Miao. Itu pasti misi sekte. Tetua sekte Piao Miao terus bertanya, maaf, apa tujuan kunjungan Anda? Ye Xuan mengulurkan 2 jari dan berkata dengan tenang, temui 2 orang dan selesaikan akun. Tetua sekte Piao Miao samar-samar mendengar suara kembang api dan mengerutkan kening sambil bertanya, siapa yang kamu temui? Yang pertama adalah Zuo Bufan, dan yang kedua adalah Ling Feishuang. Ye Xuan berkata dengan keras. Zuo Bufan dan Ling Feishuang. Para murid sekte Piao Miao yang berkumpul di luar area penerimaan tamu sangat mengenal kedua nama ini, karena kedua orang ini adalah para jenius dari sekte dalam sekte Piao Miao. Siapa orang ini? Mengapa dia mencari Zuo Bufan dan Ling Feishuang? Sekarang aku ingat, 2 tahun yang lalu, bukankah ada rumor bahwa kakak senior Ling bertunangan dengan seorang yang tidak berguna di dunia seni bela diri? Orang itu sepertinya bernama Ye Xuan. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi mengingatnya sekarang. Mungkinkah orang ini adalah orang yang bertunangan dengan kakak senior Ling? Jangan bicara omong kosong. Kakak senior Ling sangat berbakat dalam seni bela diri. Siapa yang layak untuknya? Dia sudah memutuskan pertunangannya dengan keluarga Ye. Apakah orang ini datang ke sini untuk memaksakan pernikahan? Pernikahan paksa. Lucu sekali. Kakak senior Ling bisa membasminya hanya dengan jentikan jarinya. Katakan padaku, bagaimana cara memaksakan pernikahan? Seorang murid sekte Piao Miao yang mengagumi Ling Feishuang mencibir. Ya, lalu mengapa orang ini datang ke sekte kita? Apakah dia meminta kakak senior Ling untuk kembali bersama? Tebak orang lain. Kakak senior Ling adalah wanita cantik yang tak tertandingi di sekte Piao Miao. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan manusia biasa seperti itu? Menurutku, orang ini hanyalah seekor kodok yang ingin makan daging angsa. Tetua sekte Piao Miao dengan hati-hati melihat lagi kartu nama Ye Xuan dan mengerutkan kening. Ini adalah kartu nama resmi, dan orang tersebut secara khusus meminta untuk bertemu dengan 2 orang. Kartu nama itu sangat sopan dari awal hingga akhir. Sebagai sekte Gunung Peri, sekte Piao Miao tidak punya alasan untuk menolak permintaan tersebut. Tetua sekte Piao Miao berbalik dan berkata kepada murid sekte dalam di sampingnya, pergi dan panggil Zuo Bufan dan Ling Feishuang, dan beritahu mereka bahwa ada seseorang yang berkunjung. Ya, murid itu menerima perintah itu dan berbalik untuk menyampaikan pesannya. Tetua sekte Piao Miao menatap Ye Xuan lagi dan bertanya, mengapa kamu ingin melihat murid-muridku? Aku akan memberitahumu saat aku melihatnya, jawab Ye Xuan. Karena Ling Feishuang sangat populer di sekte Piao Miao, begitu berita itu menyebar, segera menarik banyak pengikut sekte Piao Miao untuk menonton. Tidak menunggu lama, Zuo Bufan adalah orang pertama yang tiba di panggung penyambutan. Ia mengenakan pakaian putih seputih salju dan melambaikan kipas lipat dengan lembut, tampak tampan dan anggun. Ia mula-mula menundukkan kepala kepada yang lebih tua dan bertanya, siapa yang ingin bertemu denganku? Ini dia. Tetua itu menunjuk ke arah Ye Xuan. Zuo Bufan menoleh dan melihat. Dia tidak langsung mengenali Ye Xuan, tetapi merasa bahwa dia tampak familiar, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah aku mengenalmu? Tidak perlu saling mengenal, aku di sini hanya untuk membalas sesuatu padamu. Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang ingin kau berikan kepadaku kembali? Zuo Bufan bertanya dengan ragu. 1 telapak tangan. Tatapan mata Zuo Bufan langsung tertuju, dia langsung teringat sesuatu, dan berkata dengan heran, aku mengenalimu, kamu adalah orang tak berguna yang tidak memiliki jiwa bela diri dari keluarga Ye di kota Liuyun. Ingatlah baik-baik, tatapan mata Ye Xuan berangsur-angsur menjadi dingin. Apa yang ingin kau lakukan dengan datang ke sekte Piao Miaoku? Zuo Bufan langsung berteriak. Ketika aku menerima pukulan telapak tanganmu hari itu, aku berkata bahwa aku pasti akan mengembalikannya. Hari ini, pukulan itu telah datang seperti yang dijanjikan, dan sudah waktunya untuk melunasi pukulan telapak tangan itu.
Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Lebih dari 2 tahun yang lalu, Ye Xuan dan Zuo Bufan saling bertarung, menyebabkan cedera internalnya kambuh. Sudah waktunya untuk membalas tamparan ini. Zuo Bufan menyipitkan matanya dan mendengus dingin, hanya karena kamu orang yang tidak berguna tanpa jiwa bela diri. Aku menyarankan kamu untuk segera turun dari gunung. Jika kamu memaksaku untuk mengambil tindakan, itu tidak akan menjadi sekadar luka dalam yang kambuh. Setelah mendapat konfirmasi pribadi dari Zuo Bufan, seluruh sekte Piao Miao menjadi gempar. Berita tentang sampah keluarga Ye yang datang untuk memaksa Ling Feishuang menikah dengannya menyebar seperti api dan menyebabkan keributan besar. Hal ini menarik banyak pengikut untuk bergegas ke Yingkeping untuk menyaksikan keseruannya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, area resepsi dipenuhi oleh pengikut sekte Piao Miao, semuanya mendiskusikan masalah tersebut. Ketika Ling Feishuang mendengar berita itu, dia mengerutkan kening, meraih pedang kondensasi air, terbang keluar dari tempat pelatihan, dan bergegas ke alun-alun penyambutan. Sekte Piao Miao, alun-alun menyambut tamu. Puncak Piao Miao berada di tengah gunung menuju awan, dan lapisan salju putih telah menutupi teras Yingkeping. Ye Xuan dan Zuo Bufan saling berhadapan, dan suasana menjadi semakin tegang. Saat udara dingin membeku, Ling Feishuang tiba dan turun ke area resepsionis. Dia melihat Ye Xuan sekilas dan mengenalinya. 2,5 tahun telah berlalu sejak kami berpisah di kota Liuyun. Ling Feishuang mendapati bahwa Ye Xuan jauh lebih dewasa daripada 2 tahun lalu. Wajahnya tegas dan matanya seperti pedang yang tampaknya mampu menusuk hati orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Aku sudah bilang bahwa dalam waktu 3 tahun, aku akan mendaki puncak Piao Miao dan menyelesaikan dendam antara kau dan aku. Ye Xuan meliriknya sekilas dan menjawab dengan nada dingin. Dendam antara kau dan aku bisa dibicarakan secara pribadi. Apa maksudmu membuat keributan di seluruh sekte sekarang? Ling Feishuang bertanya dengan sedikit amarah di wajahnya. Betapa konyolnya. Mengapa kamu tidak berpikir untuk bernegosiasi secara pribadi ketika pertama kali tiba di kota Liuyun? Dan kamu bahkan membawa beberapa guk-guk bersamamu untuk memulai perkelahian. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar, menatap Ling Feishuang, dan bertanya dengan keras. Mata Ling Feishuang membeku, dia tercengang oleh pertanyaan itu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. 2 tahun lalu, saat dia berusia 16 tahun dan baru saja menjadi murid inti sekte Piao Miao, dia penuh energi dan ambisi. Namun saat mengetahui bahwa dia bertunangan dengan seorang pecundang, dia berlari ke kota Liuyun dengan marah untuk membatalkan pertunangan itu. 2 tahun kemudian, dia mulai menyadari bahwa tindakannya agak gegabah, tetapi karena dia telah melakukannya, dia tidak akan menyesalinya. Dia berkata dengan suara yang dalam karena ini adalah dendam antara kamu dan aku, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Katakan saja padaku. Tidak usah terburu-buru. Ye Xuan mengalihkan pandangannya darinya, menatap Zuo Bufan lagi, dan berkata dengan suara yang dalam ada akun lain yang harus diselesaikan. Ini adalah dendam antara kamu dan aku. Mengapa kamu ingin melibatkan orang lain? Ling Feishuang langsung marah dan bertanya dengan kasar. Siapapun yang menyerang kakek keduaku, siapapun yang memukulku, aku akan membalas dendam padanya. Ini sangat jelas. Ye Xuan menatap Zuo Bufan dengan mata setajam pedang. Zuo Bufan tersenyum bangga, lalu melipat kipas lipatnya dengan cepat, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa adik Ling, karena pecundang ini bersikeras ingin membalas dendam padaku, maka aku akan menyingkirkannya untukmu, agar pecundang ini tidak mencemari mata adik Ling. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Ling Feishuang langsung menolak dengan tegas. Kesopanan Zuo Bufan ditolak, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mendengus pecundang inilah yang mengambil inisiatif untuk mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Melihat suasana semakin menegang, sesepuh sekte Piao Miao buru-buru melangkah maju untuk mencegahnya pengikut sekte Tianjian, apa yang kau inginkan? Ye Xuan mengulurkan jarinya dan berkata, sangat mudah. Dalam duel yang adil, aku hanya akan menggunakan 1 serangan telapak tangan. Hanya 1 serangan telapak tangan. Apakah kamu takut jika kamu menggunakan lebih banyak gerakan, kamu akan mati di tempat? Kamu punya rencana yang bagus. Aku merasa malu untuk terus menyerangmu setelah kamu melakukan 1 serangan telapak tangan. Zuo Bufan mendengus dingin. Tetua sekte Piao Miao segera berteriak dengan suara yang dalam. Ye Xuan, apakah kau ingin menimbulkan pertikaian antara sekte Piao Miaoku dan sekte Tianjianmu? Dendam pribadi tidak melibatkan sekte. Kecuali orang ini tidak berani bertarung dan harus mengandalkan sekte Piao Miao untuk perlindungan. Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu cukup layak? Zuo Bufan mendengus dingin dan berkata kepada tetua itu, Tetua, ini adalah dendam pribadi antara murid-murid dan tidak melibatkan sekte. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya dalam duel,
jadi kamu tidak perlu khawatir. Sambil berbicara, dia berjalan ke tengah area penyambutan, menggambar setengah lingkaran dengan kaki kanannya ke depan, menyingkirkan salju, dan menunjukkan jurus pembuka telapak tangan berkabut. Tidakkah kau ingin mati? Aku akan membantumu. 2 tahun lalu, aku mampu mengalahkanmu dengan satu serangan telapak tangan, dan hari ini aku juga tidak membutuhkan serangan telapak tangan kedua. Ye Xuan menghentakkan kaki kanannya ke tanah, mengibaskan salju dan mengalirkan energi sejatinya. Momentum kedua belah pihak meledak dan bertabrakan satu sama lain, membentuk turbulensi udara yang meniup salju di platform penyambutan ke udara. Melihat keduanya hendak bertarung, murid-murid Sekte Piao Miao di sekitar mereka segera mundur dan memberi ruang bagi mereka. Zuo Bufan mengangkat bibirnya, menyeringai, dan berkata, bukankah kamu murid Sekte Pedang Surgawi? Aku sarankan kamu untuk menghunus pedang saja. Kalau tidak, jika kamu mati, jangan salahkan aku karena bersikap terlalu kasar. Bukan untukmu. Ye Xuan datang untuk membalas serangan, jadi tentu saja dia harus menggunakan telapak tangannya, jadi dia membuat postur awal telapak tangan ilahi Hunyuan. Meskipun dia baru mulai berlatih telapak tangan Dewa Hunyuan 3 hari yang lalu, dia telah berlatih 100.000 kali di kehampaan abadi, yang setara dengan 10 tahun latihan bagi orang lain. Kekuatan teknik telapak tangannya tidak kalah dengan orang lain. Zuo Bufan selalu mengagumi Ling Feishuang. Dia mengejarnya dari gerbang luar hingga gerbang dalam, tetapi dia tidak pernah bisa mendekatinya. Oleh karena itu, dia mengembangkan kebencian yang tak dapat dijelaskan terhadap Ye Xuan, dan matanya perlahan-lahan menampakkan niat membasmi yang dingin. Dia berteriak dengan suara yang dalam, kalau begitu, biarkan aku menggunakan telapak tangan ini untuk memberitahumu betapa jeniusnya seni bela diri. Pada usia 20 tahun, bakat tingkat ke-6 dari alam bela diri spiritual bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh seekor semut sepertimu. Telapak tangan Dewa Piao Miao salju melawan embun beku. Zuo Bufan berteriak keras, menyerbu dengan ganas, dan menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya menggulung salju, seperti naga salju, dan menghantam Ye Xuan. Ye Xuan datang untuk membalas pukulan itu, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Esensi sejati, pikiran ilahi, gelombang Hunyuan, jiwa bela diri ganda, dan darah binatang buas kekaisaran, 5 tingkat kekuatan tempur diaktifkan sepenuhnya. Dia melompat maju dan meledakkan dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ilahi Hunyuan menggerakkan ribuan gunung. Wah, kedua kekuatan telapak tangan itu bertabrakan dan menimbulkan suara ledakan keras. Gelombang kejut itu menyapu, menghancurkan tanah, meniup salju, dan memenuhi langit dengan salju dan kabut, dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika kekuatan tempur tingkat kelima diaktifkan sepenuhnya, kekuatan telapak tangan begitu dahsyatnya, sehingga mereka yang berada 5 tingkat di atas alam bela diri bagaikan semut. Telapak tangan Dewa Hunyuan langsung menghantam kekuatan telapak tangan Piao Miao, meledakkan naga salju dan menjatuhkan Zuo Bufan ke tanah. Wah, suara itu menyebar dan bumi berguncang. Tanah retak dan batu-batu beterbangan di mana-mana. Ah! Zuo Bufan mengerang saat ia ditampar ke dalam lubang. Pakaian putihnya robek dan kipas kertasnya patah. Sikap tampan yang baru saja dimilikinya hilang. Ia memuntahkan seteguk darah, menodai pakaian putihnya yang robek menjadi merah. Satu telapak tangan, sebenarnya hanya satu telapak tangan. Zuo Bufan, sang jenius dari sekte dalam sekte Piao Miao, dikalahkan dan tersungkur ke lumpur oleh telapak tangan. Seluruh penonton terkejut. Sebuah pertanyaan muncul di benak setiap orang. 2 tahun lalu, berita yang beredar di sekte Piao Miao mengatakan bahwa kodok yang bertunangan dengan Ling Feishuang adalah sampah. Bagaimana mungkin Zuo Bufan kalah? Ye Xuan menatap Zuo Bufan dengan acuh tak acuh dan berkata, aku telah membalasmu dengan satu serangan telapak tangan. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sangat marah? Salahkan aku karena tidak membiarkan luka dalammu kambuh dan membuatmu kalah. Kau, Zuo Bufan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk besar darah. Mata sesepuh sekte Piao Miao menjadi gelap, kemarahan muncul di wajahnya, dan dia segera memerintahkan orang untuk merawat Zuo Bufan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Ye Xuan lagi. Tetua sekte Piao Miao melotot ke arah Ye Xuan dan berkata dengan suara berat, apakah kamu di sini untuk memprovokasi sekte Piao Miaoku? Ini pertarungan yang adil, bukan dendam pribadi. Aku sudah membalasmu dengan serangan telapak tanganku. Jika kau tidak yakin, serang saja aku. Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Tetua sekte Piao Miao memaksa dirinya untuk menahan amarahnya. Dia tidak punya alasan untuk marah karena Ye Xuan tidak melakukan apapun yang melampaui aturan dari awal hingga akhir. Sebagai pejuang, kita bertarung secara adil, menang dan kalah adalah hal yang biasa, dan tidak ada seorang pun yang dapat membalas dendam berdasarkan kemenangan atau kekalahan. Ye Xuan menatap Ling Feishuang, sorot matanya tenang tanpa riak apapun. Sekarang giliranmu, si cantik surgawi keluarga Ling yang telah naik ke surga dengan menginjakan kaki di bulan.
2 tahun berlalu, Ling Feishuang masih merupakan putri kesayangan Sekte Piao Miao, dan merupakan seorang jenius seni bela diri yang diterima sebagai murid pribadi oleh Tetua Suci. Tidak hanya itu, dia masih menjadi objek kekaguman semua murid Sekte Piao Miao. Dia tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, tetapi dia juga secantik peri. Setiap gerakannya dapat menyentuh hati para murid di sekitarnya. 2 tahun bukan saja tidak membuat penampilannya kehilangan kilaunya, tetapi malah menambah sebagian pesona yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Seperti bunga teratai salju yang sedang mekar, ia menunjukkan momen terindahnya. Para murid Sekte Piao Miao yang mengagumi Ling Feishuang memiliki kebencian yang tak dapat dijelaskan terhadap Ye Xuan. Meski pertunangan telah dibatalkan, masa lalu ini masih membuat orang-orang ini cemburu. Setelah Zuo Bufan dikalahkan, beberapa orang bahkan melompat keluar untuk menantang Ye Xuan, ingin memamerkan kehebatan mereka di depan Ling Feishuang, tetapi mereka semua dihentikan oleh para tetua Sekte Piao Miao. Aku akan naik ke surga di bulan, dan kau hanya bisa menjadi manusia biasa. Kata-kata bangga yang diucapkan Ling Feishuang saat itu masih segar dalam ingatan saya. Butuh waktu 2,5 tahun bagi pria yang merendahkan dirinya sebagai manusia untuk datang ke Sekte Piao Miao, untuk mengambil kembali semua martabat dan harga diri yang telah hilang darinya. Dia menjatuhkan Zuo Bufan hanya dengan satu telapak tangan. Berpikir kembali ke saat Zuo Bufan berdiri di aula pertemuan keluarga Ye, dia sangat arogan dan mendominasi. Sekarang ia tergeletak di lubang kerikil seperti lumpur. Melihat Zuo Bufan dikalahkan hanya dengan satu serangan telapak tangan, secercah keterkejutan terpancar di mata Ling Feishuang. Dia tidak menyangka bahwa sampah keluarga Ye 2 tahun lalu kini memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zuo Bufan. Ini sangat mengejutkannya. Para pengikut Sekte Piao Miao yang hadir bahkan lebih terkejut. Di mata mereka, Zuo Bufan adalah seorang jenius di sekte dalam dengan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dia dapat dikatakan sebagai orang yang paling dekat dengan Ling Feishuang dalam seni bela diri. Akan tetapi, bahkan seorang jenius di sekte dalam pun dikalahkan hanya dengan satu telapak tangan. Ia dikalahkan begitu telak hingga ia terlempar ke dalam lubang hanya dengan satu pukulan, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Semua orang yang hadir sangat bingung. Bagaimana mungkin orang tidak berguna dari keluarga Ye yang digosipkan 2 tahun lalu memiliki kekuatan seperti itu? Semua orang memandang pemuda itu dengan heran. Orang-orang dengan penglihatan tajam juga melihat sesuatu yang lain, yaitu benda yang digendong pemuda itu di punggungnya. Meskipun terbungkus kain, tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah kotak pedang. Sekte Tianjian tak tertandingi dalam hal ilmu pedang. Kalau begitu, kekuatan sejati pemuda itu seharusnya terletak pada ilmu pedang. Dengan kata lain, dia mengalahkan Zuo Bufan dengan satu serangan telapak tangan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Ini bahkan lebih mengerikan. Mata semua orang terfokus pada Ye Xuan. Ye Xuan menatap Ling Feishuang dan berkata dengan tenang, sudah waktunya untuk menyelesaikan keluhan kita. Butuh waktu 2,5 tahun bagiku untuk sampai di sini. Mari kita akhiri semuanya dengan pertempuran. Apapun hasilnya, tidak akan ada hubungan antara kau dan aku. Bagus sekali. Akan lebih baik jika kita bisa menyelesaikan perseteruan ini dengan pertarungan. Aku juga akan menggunakan pertarungan ini untuk memberitahumu bahwa aku, Ling Feishuang, pantas mendapatkan semua kebanggaan itu. Wajah Ling Feishuang perlahan menjadi gelap, dan aura seorang jenius seni bela diri mulai terpancar. Semakin banyak pengikut berkumpul di sekitar Ying Keping. Peristiwa itu makin lama makin serius, dan beberapa tetua dari Sekte Piao Miao pun berdatangan. Namun, saat mereka mengetahui bahwa yang datang menggunakan kartu nama adalah murid Sekte Tianjian, maka mereka pun tidak jadi ikut campur dalam masalah itu. Tepat ketika atmosfer turun ke titik beku, Han Sengtian, tetua suci Sekte Piao Miao, mendarat dengan anggun di panggung penyambutan, seolah-olah dewa telah turun ke bumi, dan segera menarik semua pengikut Sekte Piao Miao untuk berlutut dan memberi penghormatan. Salam, tetua suci. Semua murid Sekte Piao Miao yang hadir berlutut. Ling Feishuang membungkuk dan memberi hormat guru. Ye Xuan mengangkat matanya dan melihat bahwa sesepuh tingkat Sein dari Sekte Piao Miao ini tampak berusia 30-an atau 40-an, tetapi matanya penuh dengan tekanan dari seorang atasan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Jelas bahwa usianya yang sebenarnya jauh melampaui penampilannya. Apa yang terjadi? Han Sengtian melirik orang-orang yang hadir dan bertanya dengan suara dingin. Ini adalah dendam yang kutinggalkan di dunia sekuler. Aku akan menanganinya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, Tuan. Ling Feishuang menjawab. Seorang tetua sekte dalam menyerahkan kartu nama Ye Xuan kepada Han Sengtian dan menjelaskan situasinya secara singkat. Han Sengtian melirik Ye Xuan, membuang kartu nama itu, dan berkata, kembalilah. Kau bukan tandingan Feishuang, dan kau masih bisa lolos tanpa cedera jika kau mundur sekarang.
Ye Xuan mengulurkan tangannya untuk menangkap kartu nama itu dan segera merasakan kekuatan yang sangat besar di atasnya. Matanya menjadi gelap dan dia dengan cepat mengedarkan energi sejatinya, mengeluarkan kekuatan untuk menangkap kartu itu dengan paksa. Kekuatan pada kartu nama itu begitu kuat hingga meledak, menimbulkan serpihan salju di seluruh langit. Para tetua suci dari 3 sekte Gunung Abadi Utama semuanya adalah orang-orang kuat pada saat itu, dan kartu nama yang mereka lemparkan dengan enteng memiliki kekuatan luar biasa. Menghadapi seorang pria kuat, Ye Xuan mendongak dan menatapnya, matanya penuh tekad, dan bertanya dengan suara yang dalam, jadi, sekte Piao Miao akan campur tangan dalam perseteruan antara keluarga Ye dan Ling. Han Sengtian tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan nada merendahkan, ini saranku kepadamu. Fei Suang dapat menjadi muridku, Han Sengtian, dan bakatnya tidak ada bandingannya dengan kalian orang biasa. Zuo Bufan tidak dapat melakukannya, dan kamu bahkan tidak dapat melakukannya. Bagaimana jika aku harus bertarung? Tatapan mata Ye Xuan berangsur-angsur menjadi dingin, tetapi tekad di matanya tetap tidak berubah. Wajah Han Sengtian menunjukkan ketidaksenangan. Ling Fei Shuang segera berkata, Guru, ini masalah pribadiku, tolong biarkan aku yang mengurusnya. Jika aku ingin naik ke surga melalui seni bela diri, tidak ada seorang pun yang akan menghalangiku. Baiklah, karena kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Kau harus menyakitinya seperti dia menyakiti murid-murid sekte Piao Miaoku. Jangan bertindak terlalu jauh. Sekte Piao Miaoku seharusnya memiliki sikap seperti ini. Han Sengtian menatap semua orang seperti dewa dari langit, dan berkata dengan suara dingin. Ya, murid mengerti. Ling Fei Shuang menoleh ke Ye Xuan, menghunus pedang Ning Sui dan menari dengan bunga pedang. Tarian salju dan angin menggambar sebuah lingkaran di panggung penyambutan, membentuk tempat kompetisi. Meskipun aku tidak pernah menyangka kau akan muncul, jalanku dalam seni bela diri tidak takut pada tantangan siapapun, tidak peduli siapapun dirimu. Ling Fei Shuang berjalan ke tengah area penyambutan, berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan kebanggaannya. Ketika Ye Xuan melihat bahwa semua tetua suci sekte Piao Miao telah muncul, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia melepaskan bola petir, menyerahkan harta karun berbentuk gulungan kain, lalu mengangkat tangannya untuk melepaskannya. Bola petir itu sangat cerdas. Ia meraih tiang kain dan terbang ke udara, mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari gunung. Saat Ling Fei Shuang melihat bola guntur, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Karena dia pernah melihat elang guntur dengan latar belakang putih dan garis-garis biru, itu ada di kota Tianxiao, di tangan seorang ahli alkimia bernama Dan Chen. Pada saat ini, dia memahami banyak hal. Mengapa Dan Chen yang diperkenalkan Xiao Qingxuan kepadaku memakai tudung dari awal sampai akhir? Mengapa Dan Chen memiliki permusuhan yang tidak dapat dijelaskan terhadap dirinya sendiri? Mengapa Dan Chen tidak mau pergi ke kota Phoenix untuk merawat ayahnya apapun yang terjadi? Pada saat ini, dia tahu jawabannya, karena nama asli Dan Chen adalah Ye Xuan. Setelah mengetahui semuanya, dia menjadi makin bingung. Dia tidak bisa mengerti apa yang telah dialami Ye Xuan. Bagaimana dia bisa berubah dari seorang manusia yang terluka parah dan kehilangan jiwa bela dirinya menjadi seorang ahli alkimia yang dapat menyembuhkan Dao Bu Jue dengan lambaian tangannya. Pada saat ini, tatapan yang dia berikan pada Ye Xuan menjadi sangat rumit. 240.